Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita mau bahas mengenai strategi marketing online untuk meningkatkan penjualan. Sebenarnya ini buatan Bang Rian. Dia mau presentasikan, cuman karena waktunya hari ini Sabtu dia juga tidak bisa. Dia minta gue presentasiin. Ini harapannya adalah biar kalian juga masuk ke dalam konsep ini pada saat membuat marketing plan kalian. Ini konsepnya biar full, gitu loh. Tahu dong Mbak, almost 90% online, ya. Jadi paling nggak kalian udah tahu dulu. Jangan sampai kalian tahu kita online, tapi kalian nggak ngerti omongan-omongan online itu seperti apa, ya. Iya kan. Oke. Mari kita mulai pertama, strategi marketing online. Seperti gue bilang sama lo semua, ini latihan kalian juga training ya untuk presentasi. Presentasi pertama adalah pede dan tersenyum. Yang pasti sikat gigi. Kalau gigi lu kuning jadi buka gede-gede gitu loh. Enggak, kalau cat dulu. Oh, jadi tetap senyum. Artinya semangat kalian berpresentasi. Nah, strategi marketing online untuk meningkatkan penjualan. Kita mau lihat. Kalian bawa marketing semua, kayak marketing adalah bawa dari visi yang luasnya dulu ya. Kita ngomong menurut survei dari Marketplace Insight, pengguna internet di Indonesia sampai dengan 74 sebesar tahun 2013 sebesar 74,57 juta orang dari total Indonesia. Berarti kita sampai dengan 28% dari total penduduk. Ini apa artinya? Pada saat kalian bikin marketing, percuma bikin sebuah presentasi, kalau kalian tidak punya basicnya data, kalian kayak ngomong bohongan. Gitu loh. Nah, ini salah satu buktinya adalah bahwa pada saat kita ngomongin kalian, ini info baru bagi kalian. Bahwa hampir 28% dari orang kita yang orang Indonesia katanya dibilang banyak tingkat kemiskinan, tapi hampir 28% juga menggunakan internet sampai seluruh Indonesia. Gitu loh. Artinya apa? Ada 28% orang yang bisa kita grab marketnya tidak perlu melalui offline. Oke, sekarang pertanyaan gue gini. Marketing adalah sarana komunikasi. Ya, ada dua sarana komunikasi. Pertama adalah offline, yang kedua online. Apa bedanya offline dan online? Ayo. Offline masih klasik, manual. Ya, apa bedanya? Contohnya apa? Contohnya orang dagang di pasar. Apa? Orang dagang di pasar kita ketemu penjualnya. Kalau online kan kita mesti ketemu orangnya. Oke. Ada lagi pendapat? Kajian, di atas kajian, kajian. Iya betul. Kayak belum berubah mentalnya, nggak berani berbicara. Apalagi yang ini nulis aja kalau gue lagi nanya. Kerjaannya dari pertama gue training sampai dengan detik ini udah hampir 10 kali. Dia kayak gue nanya nulis. Sambil nyengir. Sambil nyengir. Ayo, apa? Kalau misalkan online nggak harus makan waktu banyak. Kalau offline makan waktu banyak, prosesnya juga lama. Oke, Yuma. Kalau offline sih bener siapa yang dikatakan offline itu secara langsung, bertatapan secara langsung dengan ini bukan gara-gara ada ini. bertatapan secara langsung dengan orangnya, sedangkan online itu nggak bertatapan tetapi lebih cepat. Oke. Retno. Iya, ada apanya? Iya, kalau offline itu Oh bagus. Bagus. Ini yang bener yang ini. Jawabannya. kalau offline itu ya harus langsung itu tatap muka, kalau enggak pokoknya di luar jaringan. Kalau online itu kan Tahu. Ayo. kalau online itu kan pakai internet jadi bisa langsung di mana aja. Oke. Tanpa Mbak, batas Bro? waktu. Tanpa Iya. penjara. Nama siapa? Sama semua. Sama semua ya? Sama. Nah, offline apa? Samanya. Hah? Kalau online lebih singkat waktu, lebih enak di online. Oke, berarti pemahaman kalian belum tepat. Kok online bisa juga lama kok. Yang kalian omongin adalah advantage and disadvantage, keuntungan dan kerugian. Tapi sekarang kalau gue tanya offline sama online apa bedanya? Offline. Marketing adalah seperti gue bilang sarana komunikasi, ya, mengkomunikasikan produk kita kepada konsumen, ya. Sekarang gue tanya, sarananya ada offline dan online. Offline itu apa contohnya? Banner. Kalian kalau lihat pedagangnya itu bukan sarana marketing. Maksud gue ya itu udah transaksinya. Orang kita marketing buat apa? Kita komunikasi biar orang datang ke toko itu. Kalau orang udah datang, ya ada sih sarana marketing. Oh keren, layoutnya bagus. Tetapi kalau orangnya di ujung berung, gitu loh. Gimana dia datang kalau lu nggak ada sarana komunikasi? Oh ada toko bagus loh di sini, toko yang keren. Nah
Marketing adalah mengkomunikasikan, menarik orang datang ke toko itu supaya datang. Oke? Anggap, itu marketingnya. Lalu sekarang pertanyaannya, offline dan online apa bedanya? Offline adalah yang tidak berbasis terhadap internet. Ya, let's say banner, stiker, pamflet, brosur, itulah offline. Kalau online ya seperti ini, berbasis internet, kita bisa lihat secara internet dan media digital. Itu bedanya, gitu loh. Nah, offline yang kita lihat di mana-mana. Nah, pola pikirnya sama. Kalau kita ngomong offline dan online, kita ngomong di offline. Off dan on, ya. Dua-duanya tinggal pakai line. Apa beda dan samanya? Kalau kita ngomong di sini, poinnya adalah bagaimana mendapatkan market supaya dapat ke toko kita dan membeli. Caranya pamflet, brosur, dan EPC ya, etc. dan lain-lain ya. Strategi di offline gimana? Oke, kalau gue pasang brosur, gue pasang pamflet, gue akan bikin di Jalan Margonda pas pintu masuk supaya mereka melihat posisinya pas, sehingga orang eye catching melihatnya. Posisi letak penting, itulah kita ngomongnya. Brosur, di mana bagian brosur? Oke, kalau market gua adalah market Pondok Indah, berarti gua harus berdiri di lampu merah Pondok Indah supaya marketnya tepat. Itu offline, berpikirnya secara itu, karena kita mau dapetin marketnya secara tepat. Lain lagi apa umpamanya? Stiker. Oke, supaya mengunjung banyak, kita sering lihat di mobil-mobil ada "Selamat datang Taman Safari". Artinya apa? Mobil yang sudah datang ke Taman Safari akan ditempelkan umpama stiker itu supaya kalau misalnya saudara-saudaranya lihat terpatri tiap hari, oh Taman Safari, kayaknya gue belum pernah ke Taman Safari, ini gue belum lihat ini belum. Itu adalah sarana offline. Intinya apa? Supaya kita mengenai market, kita harus tahu posisi di mana, market kita siapa, bentuk pamfletnya gimana. Jangan lu bikin tokonya adalah toko obat ternak tapi gambarnya Ferry berdiri beli obat, nggak cocok, gitu kan? Jadi itu adalah kampanye, gitu loh. Kalian juga harus melihat dari sisi itunya juga. Jadi marketing offline, medianya berbeda. Ini media online yang kita bilang tadi sebenarnya banyak online. Salah satunya internet ya. Oke? Online yang lain apa? Radio, TV dan bla bla. Gitu ya, itu kan online. Walaupun gue bisa bilang itu setengah-setengah lah, media cetak ke arah offline juga. Cuman yang sekarang paling keren kita ngomong internet. Sama, internet juga kayak gitu. Yang mau kita kejar siapa? Bagaimana cara mengejarnya supaya orang yang kita tuju bisa datang ke toko kita untuk beli barang. Kalau kita ngomong ada plus minusnya, nanti kita panjangin. Apa plus minusnya dari offline dan online? Tapi kita lewatin. Tapi gue mau membagi dulu otak lu berdua. Ini lo offline, ini lo online. Offline lebih arahnya ke sana, ya. Nah, kalau di sini lebih arah kepada di mana naruhnya. Kalau di sini lu bilang, oke, gue punya pamflet, gue mau taruhnya di jalan ini. Kalau di sini, oke, gue punya iklan akikah, gue naruhnya di website yang banyak pengunjung akikah. Pola pikirnya sama, adalah bagaimana mendapatkan market yang tepat untuk produk yang akan lu jual. Nangkap pemikirannya? Sama kalau kita ngomong brosur, bagiannya di mana? Kalau di online juga gitu. Ini akan di mana kita akan taruh banyak muncul tulisan-tulisan akikah. Kalau kita ngomong lagi layout, di sini ada layout nih, bentuk gambarnya, desain, di sini juga gitu. Kalau orang lihat web, kalau kita ngomong koran, di koran kalau lu lihat, koran kan termasuk media juga kan, offline. Itu ada harga setiap, misalnya lu buka halaman pertama di sini, ini akan lebih mahal dibanding sini. Atau misalnya, gue lupa, apa di sini 5. Kenapa? Mereka baca psikologis. Kalau orang buka koran, itu yang mana dulu akan dilihat orang. Itu ada beda per oplahnya. Kalau lu masang di sini lebih mahal dibanding sini, atau masang sini lebih mahal dari sini, gitu loh. Atau posisi di sini lebih mahal, karena orang biasanya melihat ke tengah, gitu. Ini ada. Makanya kalau lu koran juga, posisi ini mempengaruhi. Lu mau di mana? Atau di halaman depan, atau di halaman belakang, berbeda-beda. Ada berwarna atau tidak. Tapi even pun untuk masalah posisi ini mempengaruhi. Lu menaruh di sini, lu menaruh di sini, lu menaruh di sini, pengaruh karena mereka udah belajar di psikologi, tiap orang baca koran apa yang dibuka pertama, gitu loh. Begitu juga dengan ini.
pada saat lu buka website, pasti punya alasan kenapa seorang Facebook membuat iklannya selalu di kanan. Karena orang lihat ini pasti mau nutup, mungkin ngelihat ke kanan, gue nggak bilang pelajarin teknologinya atau pelajarin. Tapi mereka punya alasan kenapa nggak bannernya di sini? Kenapa nggak di sini? Atau kenapa nggak di sini untuk yang offline online? Mereka ada posisi. Atau kenapa nggak nongol di sini? Mereka punya alasan setiap posisi, gitu loh. Makanya online pun ini ada alasan untuk setiap posisinya. Oke? Anggap? Nangkep. Oh, ini sama. Adalah bagaimana mengundang orang sebanyak mungkin untuk datang ke store kita, yang mana kalau di sini store-nya adalah online dan offline. Kalau lo bilang warung domba online dan offline, lo udah bisa datang lewat belanja lewat online atau bisa belanja datang offline ke tokonya, gitu ya. Bisa dua cara. Ini juga gitu. Kalau ini kan cuman mau bilang lo datang kemari, apakah mungkin bisa pakai transaksi? Mungkin bisa. Pakai mungkin kirim surat atau SMS dan bla 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 ya. Tetapi kalau ini ya bisa langsung terjadi transaksi. Yang penting itu dulu pemahamannya bahwa offline dan online adalah sarana untuk memarketingin produk kita supaya kita bisa jualan, atau orang mengerti produk kita, atau orang tahu keunggulan produk kita. Ya Mbak Bro? Ya. Oke, sip. Ini jadi menurut data bahwa hampir 28% dari total penduduk kita itu pakai internet. Berarti kalau kita ngomong hampir 74 juta, 75 juta, gede banget market internet di negara kita. Nggak usah gitu, kita bilang aja 0,1% deh dari 74 juta. Berarti 740.000 ya. Iya. Itu 740.000 konsumen saung domba. Udah kencang banget. Target lewat semua. Bukan main. Atau 0,5 cuma 300.000, udah gede banget. Artinya apa? Kalau lu marketingnya maksimal aja dari sini, tetapi ingat 74% internasional, nasional. Lu harus ingat membagi lagi Jakarta berapa persen, lokasi kalian berapa persen. Itulah seorang marketing harus berpikir, oke emang datanya 74%, tapi berapa wilayah Jakarta? Kalian harus detail. Jangan bilang, ya 74% gua akan kejar. Itu namanya marketing bodoh. Kenapa? Karena lu cuma melihat garis besarnya aja, lu tidak lihat Jakarta kita cuma berapa persen. Walaupun gue yakin dari 74% ini mungkin almost 50%-nya atau 45% atau 40% itu adalah wilayah Jakarta. Kalau lo mau cakap lagi, sebenarnya ada dari PowerPoint ini lo bilang dari 74,57 pengguna internet, hampir 30 atau 45% adalah Jakarta. Itu akan lebih kenal lagi kepada presentasi lo, gitu ya. Oke, tapi gue akan melewatkan masalah presentasi. Jadi detail bahwa apa yang mau lo tembak jelas. Jangan kalau gini lo kan akan gabung. Oh ya udah 74% so what? Itu Indonesia, yang gue kejar baru Jakarta, Jabodetabek. Apakah kena ke market yang mau gue presentasi ini? Belum, lu detailin lagi. Oke, gue maunya Indonesia, Jakarta. Jakarta mau gue detail lagi, Jakarta Barat berapa? Itu lebih menarik lagi presentasi lu. Karena lu udah mendata itu. Oke, Jakarta, oh berarti kalau gue gedein marketing gue di Jakarta Selatan, udah cukup karena hampir 50% penduduk di Jakarta ada di Jakarta Selatan. Kita marketing fokus itu lebih gerget lagi PowerPoint kalian ya. Tapi itu poinnya, pengguna internet di Indonesia hampir 28%, which is apakah setiap tahun akan menambah? Pasti akan menambah. Kenapa? Karena sarana infrastruktur semakin bagus, internet semakin murah, orang semakin pakai Android, orang semakin ini, dan itu berkembang terus. Selanjutnya, dari 74% tadi, 74 juta atau 28%, 95% dari pengguna internet Indonesia mengakses melalui perangkat mobile. Jadi, kalau dulu orang berpikir adalah pengguna, let's say ada tadi 74 juta mereka ke warnet atau mereka itu udah enggak. Menurut data hampir 95%-nya sudah menggunakan Android. Gitu loh. Artinya menggunakan smartphone sebagai sarana mereka. Artinya apa? Seorang marketing bisa bilang bahwa oke, berarti Android menarik. Kenapa Saung Domba mengeluarkan apps? apps atau dibilang Play Store yang download itu karena memang sudah menggunakan itu orang sekarang. Bagaimana seorang marketing yang baik? Kita akan bilang bagaimana sebenarnya supaya Saung Domba bisa melalui apps itu bisa online dan bisa order cuman by satu ketik. Segampang itu. Itu adalah riset orang departemen R&D dari marketing. Gimana nih? Kita udah tahu hampir 95% menggunakan Android ataupun bisa nggak kalau misalnya kita pesan internet itu cuman gampang tek 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 gue jadi.
langsung kirim duit deg-deg, itu gimana? Itu adalah kemudahan kita pada konsumen. Artinya dari data ini kita tahu bahwa pengguna internet yang 74 juta tadi udah hampir 70 jutanya sendiri pakai Android. Yang pengguna internet sudah tidak lagi kayak zaman dulu datang ke warnet untuk itu atau pasang modem, itu sedikit sekali persentasenya. Mungkin dari 74 juta tadi mungkin cuma 5 juta orang. Enggak kan itu, walaupun kalau kita lihat 5 juta orang itu banyak. Lu kumpulin orang 5 juta penuh se-UI gitu loh, atau sekeliling ini penuh semua orang. Tapi yang 74 juta tadi yang kita bilang, oh ini pengguna internet. Makanya kenapa kita bilang Kaum Domba lagi menggunakan ini 74%. Oke? Nangkap ya? Yang kedua, usia pengguna internet di Indonesia rata-rata 50% di bawah 30 tahun. Nah ya, lu inilah pengguna internet yang paling aktif gitu loh, di bawah 30 tahun. Walaupun kita bareng Petring ya, gitu ya, lu main lagu nah, jadi gue termasuk out of order gitu. Termasuk pengguna Facebook dan itu yang rutin. Tapi menurut data-data hampir yang di bawah 30 tahun yang menggunakan itu 50%. Means apa? Gue termasuk yang di atas 50%. Iya, 50%. Berarti gue di atas 50% yang lain, di atas 30 tahun, di atas 40 tahun ada lagi. Artinya apa? Lu lihat nih, dari data tadi didetilin lagi presentasinya. Semakin otak kalian semakin mengerucut kan? Kita udah bilang ada 74 juta. Hampir 95% dari 74 juta itu menggunakan 74 juta menggunakan internet, 90% menggunakan Android. Dari internet tadi, penggunaan alat kita udah tahu. Dan hampir 50% itu di bawah 30 tahun. Mau lebih detail lagi, harusnya lu bilang yang 29 berapa persen, 28, artinya semakin menjurus gitu ya. Artinya kita ngomong kembali kepada penggunaan internet bahwa marketnya yang ada 50% itu adalah di bawah umur 30 tahun. Kalau lo seorang marketing, dengan data ini apa yang lo pikirkan? Gue punya 50% dari 74 juta orang yang menggunakan internet, means gue punya kurang lebih 30 juta anak-anak yang melihat internet. Di otak lo kalau seorang marketing, gue akan jual boneka, gue akan jual baju hijab, gue akan jual ini. Itu otak marketing. Kenapa? Hampir 30 juta orang yang buka internet, gitu loh. Gue dapat nggak usah 10% dari 3 juta orang, 300 orang aja setiap bulan gue sebagai penjual hijabers, tajir gue. 300 orang yang beli gue 50 orang aja deh, 50 orang kali untung setiap jilbab 20.000, 10 juta pendapatan gue. Semakin gue kembangin, makanya nggak salah kalau ada temen gue yang berbisnis hijab sebulan omsetnya 300 juta. Jangan ngomong. Nggak ngomong ya. Artinya, oke, kalian punya sarana. Kalian jangan membatasi diri. Untuk Saung Domba, kita berpikir ini ada sekitar ini. Kalau seorang marketing berpikirnya gitu, ya. Nah, sekarang penggunaan internet Indonesia udah hampir segini. Oh, ini udah dijelasin lagi. It's not just the young who are engaging in social media. 18 sampai 24 tahun itu, gua kan ada di sini ya. 18 sampai 24 tahun itu 49,5%. Wow. Gitu loh. Ya umur-umur kalian lah ya. Iya, 25 sampai 34 sampai 44,6%. Gitu loh. 35 sampai 44 37,5% dan 45 sampai 54 31,75%. Ini etc. gitu loh. Data ini yang seperti itu. Oke? Anggap? Anggap Gua nggak lempar, lu bisa anggap. kan Iya, PHT. bener. Ya? Penuh banget tulisannya, kayaknya baru satu slide. Iya. Oh iya. Ayo. Oh. Oke, next. Next. Oke, Oke. sekarang pertanyaan gua, lu itu sehari pakai internet berapa lama sih kalau lu kan? Gua bangun tidur, sebelum tidur, sebelum mandi. Iya. Eksis banget. Eksis ya. Eksis habis ya. Berapa lama kalian pakai internet? Yuk mak. 1 hari. Sekitar 2 jam. Cuman itu kalau dari pagi, ntar sorenya juga ada lagi. Ya sekitar total 5 jam. 5 jam. Sehari. Mbak Bro? Cuma di sini aja. Iya, 8 jam. Berarti hampir 8 jam lu, lebih lama dong. Oh iya iya. Ya ntar dia itu dibuka lagi, dibuka lagi. Iya, berapa kira-kira menurut lo? Iya 2
jaman lah. 2 jam. 2 jaman. Retno. Sehari ya. Belum, cuma bangun tidur. Emang gue pikirin bangun tidur berapa jam makanya. Jangan Sekitar bisa 12 jam kali. 12 jam, luar biasa. Tengah malam juga online. Eksis. Enggak, Berarti nggak kerja di 12 jam. Buka internet ya. Oh, maksudnya Yang pribadi. pribadi. Iya pribadi. Kalau pribadi paling cuma Pribadi paling cuma sejam. 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 Paling sejam. Coba kalian kalkulasikan sehari kalian berapa lama pakai internet? Menurut penelitian, 3 jam. kalian mungkin akan ngomong 5 menit, 10 menit, 12 menit. Kalian kalkulasiin semua, itu sehari kalian buka internet buat pribadi kalian 3 jam. Enggak. Baik malam, baik pagi, baik subuh, sebelum sholat buka Update status. 10 menit. Jam 3 pagi 15 menit, tutup lagi, habis sholat lihat udah ada yang ini nggak ya, udah ada yang komen nggak ya, siapa yang like nggak ya, udah ada yang bentuk love nggak ya, gitu kan ya. Kalau kita di pet, itu baru lu buka pet, lu buka Twitter, lu buka Facebook. Dari data-data, walaupun kalian ngomong kayak gitu, ini data, kalian sehari rata-rata buka 3 jam. Tanpa kalian sadari, kalian dilihat nggak mungkin lah gua buka 3 jam, coba kalian itu. Bener nggak rata-rata 3 jam? Bener. ini nyata. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita itu adalah maniak internet. Sekarang gua bilang sama kalian, besok gua matiin Android kalian semua. Panik nggak? Mati gua, Bang. Tuh, gitu loh, biasa aja ya. Nggak Biasa. bercanda. Karena sekarang gua mau gitu. Kita lihat, lu nanti keluar kota pulang kampung dan tidak ada sinyal. Yang paling bikin kalian bete adalah kalian nggak tahu mau ngapain. Karena nggak bisa buka internet, nggak bisa buka info, itu udah kebutuhan. Nggak bisa update status, gila gebetan gue nggak bisa lihat gue lagi ngapain. Itu udah paniknya ampun-ampunan, ngisi pulsa lagi. Pulsa di mana? Ada di tempat tinggi nggak? Ada tempat tinggi nggak? Karena gue mau update nih. Gue lagi di sini cuma mau ngasih tahu si dia gue lagi posisinya di sini. Setuju nggak? Pasti. Nggak usah bohong. Oh, enggak, gua mau ngasih tahu siapa? Oh iya, cek. Curang pribadi mak. Ada siapa mak? Enggak, tenang. Ya, nah kalian udah kebutuhan pribadi, nggak usah kalian, even gue pun kalau di daerah dan itu tidak ada sinyal, gue panik. Karena apa? Karena gue juga butuh update status gue, karena gue mikir ya gue orangnya udah ketagihan gitu loh. Kecanduan. Itu kalian tidak sadar pun kalian akan seperti itu. Novi di rumah pakai nggak? Nggak. Lo hari Senin pertama yang lo lihat adalah lo mau lihat update status lo kayak gimana? Nggak, lo pengen banget ngeliatnya kan? Facebook lu ada yang komen, ada yang apa, itu adalah kebutuhan gitu loh. Artinya kita udah sampai selevel itu di Indonesia. Artinya apa? Dengan data ini, gila lo sehari orang pakai 3 jam dari 24 jam yang dia pakai, dan dia pakai tidur 8 jam gitu ya. 8 jam dia tidur, nggak sampai 8 jam loh ya. Kalau kan security kalau malam nyari duit. Ya, 8 jam berarti sampai jam 10 malam, lalu 3 jam kalian pakai buat itu, belum buat makan, sholat dan lain. Berarti lamaan kalian main internet daripada kalian sholat. Betul. Sholat cuma 2 menit. Gitu 2 loh. menit. Enggak, Bang, 3 coy. Ini adalah pemikiran kalian ya, pemikiran kalian bahwa kita penggunaan internet tanpa kita sadarin sampai 3 jam sehari. Gitu loh. Kalian bisa mikir, oke 3 jam. Sip. Oke, jadi itu adalah datanya, ya. Data dari tadi buat pola pikir kalian. Lalu marketing online apa adalah kegiatan pemasaran produk baik berupa barang ataupun jasa melalui media internet. Itulah online yang kita bilang tadi, ya. Itu adalah media internet. Jadi inilah marketing kita, kotak ini. Kalau lo orang yang berada, kotaknya gede ini. Karena TV-nya gedean gitu. Nggak ada, lebih kecil lagi gitu. Makin kecil lama-lama makin kecil ya. Lama-lama punya gini doang gitu kan. Skepik, ngiprit, ngeliat tuh. Mukanya beda gitu ya. Nah, itulah. Nah masalahnya, gue punya media segede ini. Kalau offline punya media segede ini. Ya offline gue harus taruh. Kalau gue lagi berdiri di sini dan audiensnya di sini, sarana marketing yang paling bagus adalah sini. Tapi kalau gue di sini, gue cuma gue yang sendiri, sayang gue taruh pamflet di situ. Kalau kalian mikirnya gitu, nah kalau kalian punya medianya adalah LCD seperti ini, kalian akan berpikir, gue taruh layoutnya di mana ya? Gambarnya seperti apa ya? Gue taruh di website apa? Inilah yang harus kalian pikirin si kotak ini.
Gimana pada saat 3 jam kalian melihat itu, kalian lihat tuh yang iklan yang mau kalian tampilkan. Itu adalah strategi si marketing online. Ya? Oke. Nah, lalu pertanyaan gue, dari marketing online itu tujuannya apa sih? Menggunakan produk. Apa? Dagang. Oke, tujuan akhirnya adalah Dagang. Mendapatkan Mendapatkan keuntungan atau mendapatkan pelanggan Mhm. biar bisa Oke. Yuma? pelanggan. Ya. Golput. Oh, ada kampanye. Apa? Marketing online kan? Jangan tutup customer. Mhm. Oke. Biar customer tahu kita terus beli. Mhm. Aku pikir dulu. Ada lagi mikir dulu. Ngomong, jangan ngomong. Iya, menggunakan produk dari online ke konsumen kita. Oke. Ya, aktif di online. Semua benar, poinnya adalah tujuan dari marketing, tujuan akhir dari marketing terjadinya golden shake hand dan terjadi penjualan. Percuma lu marketing orang banyak datang tapi nggak beli. Buat apa? Tujuan marketing offline juga gitu. Intinya adalah sampai orang itu melihat punya lu, lihat website lu dan sampai beli. Artinya apa? Kayak kita ngomong kemarin marketing, gue udah research, lalu gue udah lakukan pendekatan, closingnya jelek, buyar semua, gitu loh. Nah, ini juga gitu, lu udah panggil nih orang datang ke Saung Domba, pas lihat Saung Domba webnya nggak menarik. Banyak yang datang banyak, tapi nggak menarik. Buat apa? Terjadi nggak sales? Enggak. Apakah itu jadi marketing? Berarti tidak. Poin kalian, tujuan akhir dari seorang marketing adalah sales. Gimana terjadi penjualan? Mau 3 juta orang datang ke web Saung Domba tapi yang belanja cuma 10 orang, itu tidak marketing bagus. Better yang datang 100 orang, 100 orang beli. Kalau pertanyaan gue gini, ada 3 juta orang datang ke web, yang beli 10 orang, datang ke ini 100 orang, yang beli 100. Oke. Di sini masalahnya apa? Yang datang 3 juta orang ke Saung Domba, yang beli cuma 10 orang. Kalian sebagai seorang marketing manager melihat marketing online kalian ada masalah di mana? Promosinya mungkin. Packaging, Penampilannya. penampilan, Promosinya kurang. promosi, Kurang tahu. Harga yang bersaing kali mah. apa? Harga yang bersaing. Oke. Kalau gua yang dibilang tadi adalah packaging kalian tidak menarik. Kenapa? Orang datang kok, marketing kalian oke. Orang datang ke web kalian 3 juta orang, tapi transaksinya close cuma 10. Artinya yang datang ini belum tentu adalah orang-orang yang tepat yang mau kalian jual. Satu, kalian bisa menganalisa. Yang kedua, bisa jadi pada saat orang datang lihat website kalian kok biasa aja, nggak penting juga gue liatin, nggak ngapa-ngapain gitu loh, nggak bikin sesuatu yang menarik. Percuma kita sibuk bikin marketing online tapi web kalian nggak oke. Makanya web itu harus dilihat terus, makin bagus nggak perkembangannya, lihat orang semakin canggih, web kita gitu-gitu aja. Mas Bro satu harus berpikir seperti itu sebagai seorang, ya itu yang udah kan itu di bawah. Nah, itu harus bisa melihat itu bahwa gua sebagai kreatif desain melihat web gua, menurut gua kok gua nggak tertarik ya. Kalau gua datang ke satu web, kayaknya gua pengen banget nih klik lebih gitu. Oh, sehingga info gue makin menarik. Nah, itu adalah seorang si marketing, kreatif desain di bagian daripada seorang marketing ya. Kreatif desain kan melihat dari tampilan, menarik nggak masuknya, lihat gambar yang menarik, dia jangan klik sini duar meledak masuk ke dalam web yang menarik gitu kan. Itu kan metode-metode yang membuat orang semakin wah ini eye catching banget nih, seru banget nih, seru. Mereka makin buka oh, ya udah gue coba deh beli satu gimana. Nanti gue coba. Nah, artinya apa? Kalau kalian sebagai seorang marketing manager melihat ini, berarti ada yang masalah. Satu, kemungkinannya apa? Yang kedua, kemungkinannya apa? Yang pertama adalah orang yang datang tidak market lu. Ya. Yang kedua, orang datang tapi melihat website itu biasa aja. Maka kalau di sini penyelesaian lo adalah kelompokkan lagi yang mana yang akan lo marketingin. Lebih baik 2 juta yang datang
tapi 1 juta yang beli, better. Gitu kan? Kita turunin ini, tapi spesifiknya kena pola pikirnya, gitu ya. Atau yang kedua, webnya lu rubah. Karena bisa jadi emang cuma masalahnya ini web kita jelek. Nah, dari mana data yang dapat? Datanglah seorang R&D melihat. Oke? Melihat bagaimana ini. Nah, kalau yang ini, yang terjadi, apa yang masalah sama kita? 100 orang datang ke web, 100 orang beli. Masalahnya Itu nggak ada masalah kali. Ada masalah. Ada masalah? Enggak, iya mah? enggak kan itu kalaupun dari yang ini Kan Ini nggak berani ngomong gitu. Ayo. aku lagi ngomong gitu tuh. target kita 100. Nah, pembelinya juga 100. Malah itu balance. Balance ya. Berarti produk kita bagus di mata pelanggan Oke. atau pembeli. Cakep. Mas Bro? Ya nggak ada masalah, malah kalau bisa kalau udah lihat begitu ya jadi tinggal ngembangin lagi. Oke. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke. Kalau gue lihat seperti ini, Service. ini benar kata lo semua, tidak ada masalah. Ini benar, tidak ada masalah. Masalahnya, kenapa kita cuma punya 100? Iya. Kalau gue udah yakin dari 100 market ini udah benar nih cara marketing kita. Kok kita cuma naruh 100 orang datang kemarin? Bisa nggak gue kembangin? Bagaimana memarketingin caranya orang tuh banyak mungkin bisa masuk sini. Karena tingkat keberhasilan orang kalau udah datang ke website gue, pasti beli. Anggap, ya, emang nggak ada masalah. Tetapi seorang marketing akan bilang, anjir cuma 100 orang nih, gimana kalau yang datangin 200 orang? Pasti akan meledak penjualan kita. Makanya otak kalian adalah bagaimana sekarang kalau di sini adalah mungkin webnya atau merubah di sini, seorang marketing manager mungkin akan melihat ini yang harus dinaikkan, gitu loh. Ke 6? Iya. Ya. Ket di. Sip. Ayo berarti ayo. Tujuan akhir dari semua upaya pemasaran, semua yang lo lakukan ini, ujungnya adalah dealing, penjualan dan pembelian serta final transaksi. Percuma PDKT, keluarin duit banyak-banyak, salah closingnya. Buang-buang duit mas bro. Uang. Iya, ya cuma lu yang deketin, masa cewek yang deketin lo? Sering nih. Oh gitu ya, iya benar-benar. Oke, sekarang kita tanya, mungkin kalian akan bingung nih. Oke, kalau gue tahu nih bang, marketing offline apa? Banner, stiker. Lalu kalau online apa? Kalian tahu marketing online apa ya? Banner juga. Facebook. Web. Web, Loh, web marketing online, Bukan. Web kan global. web global, Pasang banner dulu. banner, Di Marketing online. dari WA juga bisa. dari WL. Pamflet juga bisa. Apa? pasang pamflet. Wah susah gede ya. Maksudnya kan ada sokomi. Oh, sokopinya. Iya, iya. Itu sebenarnya aku pikir kok mana pamfletnya dulu gimana masak? Ayo. Gede banget. Bentar. Itu canda enggak. Pamflet offline. Beda ngomong sama iya, pamflet offline. Apa yang namanya pamflet yang lu print, taruh di sana itu pamflet. Di online namanya banner. Banner. Foto-foto yang lu taruh, lu lihat ya. Kalau Oke. brosur itu bang, Brosur offline. Kalau online, brosurnya mungkin email lu kirim. Tapi nggak mungkin lu masukin kan kertas. Karena apa? Brosur bentuknya brosur. Ini adalah brosur. Ya, kalau gua mikir gimana masukin ini kan nggak bisa. Kecuali gua Deddy Corbuzier. Masuk gitu loh. Canda. Nah, nggak apa mau membandingkan aja bahwa kalian itu ada artinya. Pamflet itu adalah yang nempel. Banner, brosur yang udah di print jadi sekotak ini itu brosur. Gitu loh, udah di print. Nah, bahasa dalam ini berbeda. Gitu ya. Nah, kalian udah tahu tadi dibilang adalah banner. Ada lagi yang kalian tahu? Iklan. Iklan. Iklan pasti, karena promosi itu adalah iklan. Bener dong? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, tapi abang benerin. Iya bener bang. Promosi adalah iklan. Yang abang tanyakan sarana iklannya apa? Gitu kan, sama aja abang bilang gitu kan. Promosi adalah iklan. Kau bilang, apa bang cara promosinya? Iklan, oke.
Sarana iklannya apa jadinya nih sarana kita iklan? Sosial media bang. Hah? Sosial media. Sosial media adalah alatnya kan, termasuk ya bisa melalui sosial media. Putar-putar, jadi gue yang pusing sendiri gitu. Oke? Oke, kita mulai kalau gitu. Apa sih marketing online? Yang pertama adalah tayong iklan melalui banner. Ya sama tadi keterkaitan Kak. Iya, asik. Kalau udah hatinya asik kok gitu keterkaitan. Hah? Iya, itunya. Benar, aku juga setuju itu. Bagaimana kok? Iya. Jenis marketing online ini adalah file grafis. Ya, artinya bentuknya file grafis yang sering dimainin sama Mas Bro ini. Sering lihat foto-foto kerjanya tiap hari dibayar kerja cuma ngeliatin foto Google gitu. Kayaknya nge-main-main mulu. Emang itu kerjaan dia gitu loh. Iseng-iseng ya. Hah? Iseng-iseng gitu. Tiba-tiba yang keluar adalah foto Yuma Winda digabung gitu kan. Padahal yang kerjaan lain lihat mukanya gitu. Jenis marketing online ini adalah file grafis biasanya berukuran 468 kali 60 pixel atau 200 kali 200 pixel. Bisa jelaskan pixel, Fer? Pixel lihat tiap titik itu namanya pixel kan? Nah, itulah bahasa desain grafis ya. Jadi mungkin kalau kita ngomong berarti ada kalau 200 kali 200 pixel artinya itu Ada 200 titik. titik kali 200. Kalau Oke. kita gedein foto kan pecah kayak ada kotak-kotak, itu itu namanya 1 pixel. 1 pixel. Oke. Karena gua nggak ahli, kita ngomongin sama ahlinya. Atau bisa juga disesuaikan dengan keadaan yang ada. Artinya rata-rata segini banner umpama. Tapi sesuai kalau misalnya lo mau bikin banner segede bagong ya masalah hidup lo. Gitu loh. Lo bikin segede setengah ini atau apa ya pilihan-pilihan. Tetapi banner rata-rata di 468 kali 60 pixel atau disesuaikan keadaan ada yang dipasarkan pada website penyedia iklan atau website orang lain. Bannernya ditaruh di mana? Kita taruh di saung domba bisa, taruh di websitenya Akikah juga bisa orang, di rumah sakit bisa dan lain-lain. Artinya gini, gua ada pamflet, gua mau taruh mana? Kalau pamflet kan kita tempel di atas, nebengnya di rumah lu. Nah, sekarang juga gitu, kita udah punya nih bannernya. Gua nebeng nih, Ferry punya website kreatif desain. Menurut gua masuk nih karena gua jualan baju. Fer, gua titip ya banner gua. Boleh, tapi gua minta bayar ya. Ada yang seperti itu. Boleh lo taruh banner sama gua, tapi gua minta bayar. Karena ini lapak gua. Orang datang kemari 3 juta orang setiap hari. Lo mau taruh lapak, mau taruh banner lo boleh. Gua minta ya sebulan umpama 200.000. Ada yang website terkenal itu sebenarnya pendapatannya cuma dari iklan. Coba kalian pikirin ya, bagaimana website yang tidak menerima pembayaran bisa hidup. Let's say ya, gua nggak enak ngomongnya, tetapi salah satu media yang menjual tempat barang-barang second gratis. Dari mana duitnya? Dari iklan. Dari iklan yang ditaruh di tempat dia. Ini jutaan orang naruh, lu mau jualan baju second, lu taruh situ, lu jualan mobil second, lu taruh situ. Bisa. Dari mana duitnya? Orang kalian masuk nggak bayar, kalian nggak bayar, lu lihat tuh begitu masuk ke website itu iklan, ambil ini masuk itu iklan semua. Dari situlah duitnya, gitu loh. Nah, kita sebagai produsen mikir, wah ini si X ini website dikunjungi 5 juta orang. Gue mau dong, boleh, tapi gue minta 3 juta per bulan. Segede apa? Ada segini, kecil. Nah dia punya media segini. Berapa iklan yang dia dapat sehari? Gitu loh. Nah itu pendapatan dari si orang yang menyiapkan tempat. Bagi kita si pempunya banner yang mau marketing, ya kita bayar ke lapaknya. Umpama kita punya pamflet nih, gue mau taruh rumah lu boleh, setahunnya 10 juta. Gue mau taruh sini boleh 5 juta, begitu juga yang punya sini. Jadi banner advertisement atau iklan melalui banner ini bisa ditaruh web kita, pasti dong di web kita sendiri gratis, ya. Tapi kalau di tempat orang ada yang gratis, ada yang minta bayar. Ada pertanyaan? Enggak. Enggak. Ya lu jangan lu yang jawab, pasti lu nggak ada pertanyaan karena lu paling ngerti di negara ini kan? Gitu. Adalah Yuma, Winda, Novi. Hah? Karena Pastinya apa enggak? pastinya enggak. Ini dari dulu gak pernah ada pertanyaan, gue sangat ngerti. Nggak ada pertanyaan ya. Kita lihat contohnya. Inilah banner. Bosan jadi pegawai. Di web Saung Domba ada yang ini. Ini apakah bayar sama Saung Domba? Bayar.
atau exchange. Atau bisa jadi gini, media ini bisa jadi caranya gini. Lu mau dari banner, ini mungkin kerjasamanya ada seperti itu. Kita bertukar banner, itu ada lagi metodenya tukaran banner. Oke, di tempat lu gratis, tempat gua gratis dong. Gitulah, itu metodenya, ya. Udah ngerti ini banner ya? Iya, ngerti. Yang kencang amat giliran gini, ngerti kemarin aja pelan suara lo. Oh iya, ini banner. Iya. Nangkap? Angkat. Gua lompat berikutnya. Lompat. Oke. Berikutnya, Ih, tapi kan. menurut kertas ini yang sering dilakukan oleh Novi, ya, iklan baris. Yang lu masukin ke iklan baris, iklan mini yang masukin 300 nama gitu, di lu download tuh masuk semua ke 300 iklan baris. Ngerti? Enggak. Yang lu sering kan yang disuruh Bang Rian dulu yang masukin ke dalam satu mesin, suruh ini lalu dia download gitu loh, agak nguploadin data. Ya waktu itu. Nah itu adalah media ini, itu ada alat yang kita sewa di mana ada tempat iklan-iklan baris yang gratis. Jadi masuk jadi sehari itu langsung masuk ke 3.000 iklan baris gitu loh. Itu yang lo lakukan. Itu juga salah satu sarana marketing. Kalau tadi adalah banner yang kita tahu, kalau ini biasanya kata-kata gitu loh. Dapatkan akikah ini telepon ini gitu doang biasanya kan yang lo tulis waktu itu ya, Nov ya. Kayak newsline gitu masih. Apa? Kayak newsline. Kayak newsline. Kalau lo pernah masuk iklanbaris.com atau iklan baris iklan mini apa itu kan cuman bentuknya gitu aja, Iya, jalan terusan. tulisan kecil kotak gitu doang. Butuh jilbab model baru, telepon sini. Butuh ini, telepon ini. Butuh seorang kreatif desain lajang jomblo umur sekian, telepon sini. Gitu Kayak loh. jodoh. Kalau tidak jodoh kan, bisa jadi lu yang lagi matarin, wah ini fair nomornya gitu kan, ada karena gratis gitu loh, ya? Ya. Enggak. Nah, tahu ya iklan baris. Ya udah kalian pahami pertama tadi adalah banner. Bagaimana cara masang banner di web kita dan di web orang. Yang kedua adalah iklan baris. Iklan baris ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Yang tidak berbayar yang biasanya boleh lu masukin kapan aja atau apa ya. Nah, jenis marketing online ini adalah seperti pada iklan baris di surat kabar. Kalau kalian lihat pos kota, itu ada iklan baris kecil itu bayar kan? Iya, benar. Nah, di sini juga gitu, ada yang bayar, ada yang tidak bayar gitu loh. Seperti koran, majalah, tapi dipromosikan melalui internet. Kalau tadi medianya adalah tidak online atau offline koran, sekarang melalui internet. Biasanya mencarikan produk dengan cepat dan tepat dan memanfaatkan form pencarian yang sudah ada. Nah, dari situ nanti pada saat seseorang menggoogling, nanti ketarik yang tadi dulu iklan baris, oh dia dapat. Kalau rajin orang mencari dan kenanya itu nanti akan ketampilnya lebih sering, gitu ya. Itu poinnya, anggap udah berapa? Banner dan iklan baris. Contohnya, ya. Ini adalah tempat iklan baris. Sorry. Iklan baris tadi udah ya. Ini kita ngomong lagi. Sorry, ini sama. Iklan baris itu ada metodenya berbeda-beda. Jadi kalau kalian mau menggunakan marketing berbeda-beda. Iklan baris itu kalau di sini metodenya seperti apa? Di sini metodenya seperti apa? Gini, kalau umpama di dua ini, kalau kalian memakai gambar yang sama ini akan ditolak. Memakai nama yang sama akan ditolak. Kenapa? Ini ada peraturannya sendiri. Gue cuma bilang gini, kalau lu udah mau ngiklan di tempat gue yang elit ini, lalu lu harus ikutin cara main gue dong. Jangan kayak orang males juga, udah gratis maunya gampang lagi. Ya udah, kalau lu mau kayak gini pakai peraturan gue. Kalau yang ini metodenya seperti ini. Apakah ini bisa sehari lu membuat terus? Naik, upload lagi nggak bisa, karena ini punya peraturan. Pada saat lu menggunakan metode iklan baris seperti ini, lu harus mengerti sistem dan caranya. Kalau kita ngomong Kaskus, sundulkan, tidak upload lagi, tapi sistemnya sundul. Ya, cara main Kaskus, lo pasti. Yang ini enggak ya? Main Kaskus tuh dia nggak sistem. Oke, kita masukin lagi enggak. Tetapi sistemnya adalah sundulkan, naik lagi iklan lo ke halaman pertama, nanti 3 jam lalu sundul lagi, naik lagi, gitu loh. Dan dia tidak memperbolehkan orang untuk upload gambar lagi sehingga penuh.
ini mereka apa? Treat. Apa? Treat. Iya, treat mereka penuh dengan punya kita semua nanti. Nah, mereka punya peraturan. Intinya apa? Pada saat kalian mau melakukan iklan baris online, ya kalian juga harus smart. Bahwa setiap itu harus punya peraturan. Dan kalian harus lihat ini caranya gimana. Kalau yang kayak gini adalah yang rata-rata dipakai oleh Novi dulu ya. Iklan baris tuh masuk. Kayak gini, nanti kata-kata gini, Glasswood, rock, gini. Bentuknya adalah info, tidak gini gitu aja bentuknya. Kalau di sini iklan barisnya pakai gambar. Ini pakai gambar. Jadi pada saat kalian memutuskan banner, kalian pelajari banner yang efektif seperti apa. Pada saat kalian ngomongin iklan baris, kalian pelajari iklan baris yang baik seperti apa. Dan kalian harus gimana caranya, gitu. Kalian pahami, oke? Oke. Anggap? Mantap. Anggap terus dia. Tapi sebenarnya nyetopin sih mau ikut iklan Nah. di situ. Nah, itu ada metode strategi seorang Bang Rian sebagai R&D sendiri, marketing sendiri. Karena menurut penelitian dia, semakin sering kita masukkan itu, kita termasuk kepada junk produk. Gitu loh. Karena kita kan sebenarnya poin dari sini adalah kita mau dapat di search engine. Nanti gua akan ajarin search engine. Ya, search engine itu yang penting. Kalau kita udah dianggap sebagai junk, kita tidak akan tertarik pada saat orang ngetik akikah di Google atau di biasanya Yahoo search engine, karena kita dianggap sebagai produk. Wah, ini produk jelek-jelek nih, ini nggak masuk produk classified. Setelah Bang Rian melakukan penelitian, ini kita stop, gitu loh. Jadi dia punya penelitian yang Bang Rian tuh paling suka mikir lah, gitu ya. Nah, oke, ini adalah poinnya ya, marketing classified listing atau iklan baris online. Gue selalu bilang bahwa kalian lihatnya dari sini dulu, ini bahasa nggak penting, gitu ya. Jadi kalian nanti baca ini dulu, pusing, bacanya aja dulu artinya, ya, karena ini cuma bahasa Inggris aja. Ya, nextnya adalah email marketing. Email marketing adalah email yang kita lemparkan kepada konsumen, atau kalau kita bilang, kalau dalam dunia offline sering banget kita melemparkan surat kepada calon-calon konsumen kita. Wah, kita ada produk baru. Ingat dulu salah satu kerjaan daripada toserba yang bersebaran itu adalah mengirimkan produk katalognya ke rumah dalam bentuk surat. Kita lagi mengembangkan, lagi ada produk baru murah dan bla bla bla. Atau ada misalnya mesin cuci ini, Anda dapatkan berapa persen penampilan gini asal datang tempat itu adalah surat offline, surat marketing. Di sini namanya email marketing. Karena bentuknya tidak surat lagi. Kalau zaman dulu adalah surat, sekarang udah pakai email. Datanglah Retno sama Novi bikin email. Dapatkan akikah saung domba selama bulan Februari, kita diskon 10 atau 15% dan bla 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 bla. Itu adalah email marketing, berlaku dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Karena kebetulan kami libur dari tanggal 5 gitu. Jadi kalian telepon aja, kami tidak akan angkat. Gitu loh. Itu kan email marketing ya? Iya, betul. Iya, betul. Nah, ini adalah email marketing. Jadi, email yang kalian kirimkan ke calon-calon customer kalian tahu untuk memberitahukan produk kalian dan program kalian. Anggap? Anggap. Ya. Email subscriber atau pengunjung memberikan alamat emailnya secara sukarela di website perusahaan yang kemudian perusahaan milik produk menawarkan produk mereka email. Nah, kalau kita ngomong pada saat offline adalah kita tahu alamatnya di mana. Sering kali pada saat online kita susah kan. Makanya ingat bahwa di website seringkali Bang ngomong gimana caranya dapat email konsumen. Itu adalah strategi kita untuk bisa melakukan email marketing. Bagaimana kita mau mengirimkan surat kalau kita tidak tahu alamatnya, alamat rumahnya kalau kita bilang surat kirimannya. Tapi sekarang alamat emailnya sebagai, karena dia punya alamatnya di email. Makanya marketing ini berkaitan dengan email subscriber atau pengunjung yang memberikan alamat emailnya secara sukarela melalui website perusahaan yang kemudian perusahaan pemilik produk menawarkan produk mereka melalui email. Ngerti? Apa yang dilakukan oleh Bang Rian kemarin yang kita omongin? Apa? Yuk. Nama anak. Kalau Anda mau mendapatkan nama anak gratis 10.000 nama anak, kita akan kirimkan ke email Anda masukin deh emailnya. Artinya, strategi untuk mendapatkan email. Karena nggak mungkin tiba-tiba gue datang ke Winda minta email dong.
Kenapa? Gue udah punya pacar loh. Lu mau ngapain gitu loh gitu. Ngapain minta email gue gitu kan? Gak mungkin. Orang punya retensi yang tinggi terhadap alamat dia. Gitu loh. Ya nggak, Cek? Yoi. Nah, pada saat gue bilang, lu butuh ini daripada lo beli, ya, ini ada 10.000 nama anak. Lo tinggal masukin email lo, gue kirim ke email lo gratis. Kepikir nggak dia? Oh ya udah, gue tinggal buka aja nanti. Oh, nama anak gue ini Hamijah bin Hamidun. Artinya ini gitu kan? Bisa macam-macam. Itu adalah salah satu strategi untuk mendapatkan nama email atau alamat, adalah email subscriber. Makanya kalian sering lihat, mau masukin email lagi, nomor telepon, ini itu adalah strategi marketing, gitu loh. Supaya kita mendapatkan data kalian dengan sukarela, gitu. Supaya kita bisa memfollow up marketing kepada kalian, gitu loh. Nah, masalahnya kalian kan lagi namanya juga, ya lagi lucu-lucunya kayak gini kan, ada itu, wah ini gampang nih ambil masukin nomor email, bodo amat, masukin nomor email amat. Paling gampang pada saat anak-anak merasa emailnya tidak privacy. Pada saat kalian masuk nanti mulai umur 23, udah masuk ya? 24 ya? Kalian akan merasa pada email itu nggak mau kebanyakan jam. Betul. Jam email tahu, jam email. Oh. Jam email itu sampah. Spam, virus. Kalian tidak akan gampang ngasih itu. Kecuali kalian membutuhkan. Makanya kita membutuhkan satu alat strategi yang memang orang butuh. Contoh pada saat orang lagi mau lahir, ya mereka butuh banget nama anak. Pada saat kita sajikan itu ya apa salahnya lo kasih email, nanti kita kirim emailnya. Ada orang yang berpanggapan ya udah, kalau gua nggak kasih gimana mereka mau ngirim email ke gua, gitu lah. Ya udah terpaksa gua kasih emailnya. Ya udah, itu jadi database untuk kita mengirimkan marketing. Ya. Makanya itu adalah email marketing yang sistemnya banyak. Kalau kalian lihat masuk ke sini subscribe terus. Nggak usah itu, yang di handphone pun banyak, gitu loh. Ya. Ini adalah email marketing, ya. Salah, naik gua. Ya. Nah, email marketing ini adalah, ini contohnya dari, gua tidak akan sebut nama, XXXX, dia menawarkan paket travel. Bagaimana kalian bisa menawarkan produk kalian? Ini salah satu tugas Ferry, ya. Bisa mengattach bodinya jadi kayak gini bagusnya, Fer. Buka email ada foto. Biasa aja. Iya, tapi lu bisa nggak email kayak gini? Artinya ini layoutnya dia udah pelajari, gitu loh. Pada saat orang buka email menarik. Oh iya loh, ini paketnya, oh ada gambarnya ya. Oh ini yang paket segini harganya segini, wah gambarnya keren nih. Ini di mana nih? Lihat tuh diskon 50%. Wow. Lu bisa sampai kayak gitu. Ya. Wow, keren gitu. Nah ini adalah email marketing. Dulu email marketing atau surat marketing, beli diskon dapat 50%. Silakan datang ke counter kami, nggak menarik. Sekarang orang lebih menarik lagi. Wow. Ini aja ada gambarnya 4. Ini ada fotonya. Ini ada kayak gini, ada. Betul. Ini adalah email. Betul. Mudah. Ini adalah email. Iya, Ini subjeknya adalah halo Muhammad, diskon hotel minimal 50%. Gitu tuh subjeknya. Even subjeknya pun ada kata-katanya. Bagaimana caranya kata yang menarik orang mau buka email lo? Gitu. Makanya nggak mungkin lo bilang coy, akikah coy. Nggak akan mungkin dibuka orang. Ini perusahaan akikah atau teman gua ngelindur. Gitu loh. Even dari subjek, even dari ininya, gitu ya. Ini apakah diminta sama Bang Rian? Tidak. Belas aja dia kepada email marketing yang mereka punya, data marketing, datanya. Bagi Bang Rian apakah rugi? Ya kalau dia nggak buka, dia nggak buka. Gitu. Ya? Ya udah. Ayo buka. Ngamuk dia. Udah dia mah. Oke? Sip? Jadi udah berapa? Benar? Iklan baris, Email marketing. email marketing ya. Nextnya kita akan masuk namanya affiliate marketing atau pemasaran afiliasi. Ada yang bisa jelasin? Nggak ada. Langsung nggak ada sih, lu masuk banget, nggak kesannya di kampus gitu loh bro. Kesannya kan di kampus. Ya, cerita. Ada yang bisa jelasin? Nggak bisa juga. Nggak bisa Pak Dosen. Oh iya. Nah, afiliasi marketing adalah memberikan komisi terhadap siapa yang membantu penjualan lo. Agen ya? Iya. Tapi dengan cara menggunakan link. Kita sudah melakukan nggak? Sudah makan? Udah. Udah. Tapi belum optimal. Bagaimana cara itu agar optimal?
Artinya pada saat orang bilang, Fer, lu akan jadi marketing gua. Ya udah, lu masuk kan, lu bikin link lu di website-nya gini. Ini sama Mbak. Ya. Lu bikin nih link lu ada di website ferry.com. Lu dikasih mau akikah, klik sini. Nanti orang masuk lewat link itu baru masuk ke web. Di web akan kebaca bahwa ini adalah sponsornya Ferry. Begitu terjadi penjualan, fee-nya akan masuk ke orang tadi. Itu adalah afiliasi. Anggap? Jadi semacam agen tapi online. Agen online. Maklar online. Maklar online, benar. Maklar sedekah. Ya? Iya. Memberikan komisi terhadap siapa saja yang berhasil menjualkan produk dengan menggunakan link afiliasi yang diberikan oleh pihak penjual kepada agen atau reseller. Artinya pada saat gua Akika ngasih link sama lu bilang, bro, gua mau dong jadi reseller lu. Oke, ini gua kasih link lu. Nomor agen lu sekian, lu taruh di banner lu. Oke, lu taruh di banner gua. Begitu orang masuk ke website lu, dia link, dia akan ke direct ke Sang Domba. Sang Domba akan ngebaca bahwa itu adalah dari lo. Nangkep. Sip. Bagus, kita ulang. Banner, dan baris, email marketing, dan gue malesnya nanti lupa lu semua yang tadi kalau nggak diinget-ingetin. Pasti. Nah, kalau dilihat dalam reel, pada saat nanti lu masuk dan ada email, nanti ada ref. Ya. www.akifangdomba, refnya ada. Ini yang akan dibaca nanti, gitu loh. Referensi ini bagi si Sang Dombanya sendiri pada saat dia melapor. Maksudnya dia ngeklik, mesen. Karena dia buka melalui ini, dia dapat. Karena pada saat kalau kita buka aplikasi Sang Domba nggak ada refnya kan? Nggak ada. Artinya ini ada pengantar. Referensi siapa yang mereferensiin? Ferry, kelihatan nih. Nanti begitu di order, dia klik sampai dan, maka ini akan penjualan Ferry. Gila. Oke? Search Engine Optimization. Pernah dengar? Pernah. Gue juga pernah. Tapi coba diartikan dulu, diam dulu. Yang lain. Mas kok diartiin mesin yang mengoptimalkan? Bisa dijelaskan? Bukan diartikan, tapi dijelaskan. Kasih Ya. tambah. Ini kasihan kopinya banyak banget, ya Allah. Ada masalah? Hah? Mas. Dikasih gitu lagi. Ada yang bisa dikata-katain? Coba Novi, Yuma, Winda, selain Ferry. Ya. Ratno. Jadi pas waktu nyari di search engine kita masuk ke paling pertama gitu. Oke. Search engine apa Yuma? Search engine pencarian. Apa? Contohnya? Misal kayak mau mencari data gitu ya. Iya. Nah, langsung datanya dicari di search engine. Search engine apa contohnya? Contohnya maksudnya Tuhan gua. Jangan lo, jangan bantu-bantuin, giliran dia aja lo bantuin. Ya iyalah. Nggak asal ya. Ayo Winda. Misal kayak Facebook, Google atau YouTube gitu. Oke. Aku nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Ratno, ayo nulis lagi nih kalau mau tanya. Hah? Ya udah banyak nulis, lihat aja. Kalau takut apa lu tanya. Masa lu kesannya lu nulis gini. Padahal tuh pahit. Gitu. Search engine namanya engine, mesin. Search, pencari, mesin pencari. Kalau lu mencari sesuatu kemana? Ke Google adalah search engine. iya. Nah, YouTube atau yang lain-lain itu bukan search engine. Tapi Beda, dia memang programnya. Search engine adalah memang lu nyari apapun di situ keluar. Pasti ada. Lu bilang jilbab, dung. Jadi itu sebenarnya lu masuk ke Google itu adalah search engine, mesin pencari. Makanya orang begitu buka laptop ataupun buka komputer, yang mereka buka pertama Google. Gue mau nyari apa? Jodoh. Jeduk. Jodoh semua keluar. kalau Internet Explorer Itu browser. Itu browser, benar. Itu browser. Browser apa? ya aku nggak ngerti kalau. Nah, oke. Makanya digantikan. Coba dijelaskan, Mbak. Browser itu sarana kita masuk ke website kan ada banyak, ada Internet Explorer, ada Mozilla, ada Google Chrome, ada Safari, ada banyak lainnya. Itu namanya sarana buat kita masuk. Ya itu. Beda-beda tiap optimalisasinya, tiap sarana yang kita pakai, browser yang kita pakai.
Kadang kan ada Google Chrome lebih cepat daripada Internet Explorer kan sekarang dari ketinggalan zaman. Kayak Opera Mini. Kalau Opera Mini dia ngitung per data kita masuk berapa KB. Jadi pas kita berhenti nggak ngapa-ngapain, jaringan data nggak jalan, tetap di situ. Tuh beda-beda. Browser beda masuk engine. Oke, gue simplify ya. Dan orang ngomong ya, karena belum tentu juga nanti kalian ngomong kalian nggak cepet-cepet, pengennya cepet ngabisin PowerPoint aja. Tenang aja kayak lagi nih. Atau menang ini. Oh iya. Orang Solo bang. Nah, kalau kita ambil gampang, kalau kita ambil gampang, pada saat apa sih browser itu? Lu lihat kotak gini, ini browser. Misalnya lu mau nulis di mana lu kalau mau datang ke sawang domba? Ini kotak. Iya, ini kotak lagi. Ini yang nyediain Internet Explorer. Ini yang nyiapin Mozilla. Ini ada apa lagi deh? Google Chrome. Google Chrome. Nah, ini tempat lu nulis www.bodat.com. Gitu kan? Nggak ada mereka. Nah, begitu lu gini, deng, dia masuklah ke web ini. Artinya tempat lu naruh alamat supaya dia masuk ke situ. Ya? Nah, kayak Ferry bilang tadi, setiap ini ada plus minusnya. Makanya mereka selalu memperbaiki diri. Ini lebih cepat. Dulu pertama kali yang terkenal adalah IE. Internet Explorer sangat terkenal. Timbul lagi sekarang Mozilla. Karena kenapa? Mozilla nggak gampang ketembus umpama, let's say virus atau apa gitu. Orang masuk lagi ke Mozilla. Begitu datang lagi Google cepat loh. Gini. Masuk lagi Google. Ini aja persaingan. Gitu loh. Nah, apa browser itu? Ya itu tempat kita. Kalau gue bahasa internetnya nggak tahu lah. Tapi kalau gampangnya adalah tempat kita naruh nama ini untuk masuk ke tempat yang kita mau. Tapi ini tidak akan bisa sampai tujuan kalau alamatnya nggak jelas. Makanya kalau nggak jelas larinya ke search engine biasanya. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya www.b kurang o jadi bedak, ya, tidak akan masuk ke webnya. Gitu loh. Ngerti? Itu tidak akan masuk ke www.bodat.com. Tidak. Kenapa? Karena memang kurang alamatnya. Gimana lu mau nyampe ke Depok nggak ada alamat nomor gang Popeye nomor 32, kurang 32-nya maka nggak nyampe. Ini semakin canggih lagi. Ini kerjasama nama biasanya sama search engine. Iya, ada terintegrasi Pak. Nah, biasanya terintegrasi. Begitu lu kurang O, ya, dia langsung masuk ke search engine yang akan bilang, apakah masuk Anda ini? Ini, itulah. Nah, search engine itu adalah kayak Mr. Google. Gitu. Kalau makanya kita bilang, apapun masalah hidup Anda, tanya sama Om Google. Tuhan saya. Hah? Tuh, nggak bener loh. Ini kayak ini loh. Apapun nanya masalah hidup, lu tanya sama Om Google. Dia ngerti. Mau mulai dari galau, kurang bisa nggak bisa makan, atau apa? Jodoh nggak nemu-nemu, atau posisi dia kayak gini. Itu lo dijawab terus sama dia, gitu loh. Lo klik di sini nanti di kotak dia. Wanita playgirl, contohnya. Oh, ciri khas wanita-wanita yang suka main pria. Cek lu tinggal klik. Gampang nggak bagi pengguna internet? Gampang, karena dia nggak perlu hafalin nama website yang tadi bodat.com ini. Si bodat.com ini nggak perlu ingetin detailnya. Kenapa? Siapa yang bisa inget 1000 nama itu jelas? Nggak ada yang ingat kan, makanya orang buka web. Yang pertama orang buka biasanya search engine ini, kotak ini. Lu mau nyari apa? Akikah, udah keluar tuh, akikah, ya. Nah, itu adalah search engine. Kalian nggak ngerti? Search engine sama web. Pemahamannya ngerti ya? Yang tadi lu tanyain. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih search engine optimization? Ayo, Per, coba jelaskan dengan sangat sederhana dan pelan, dan orang mengerti dengan konsep yang sederhana. Search engine optimization adalah Nah, itu kan? no. Iya. Saya itu susah sih dari kata-kata. Coba gimana orang bisa ini kalau lu nggak bisa mengatakan. SEO itu kayak Buah warna coklat gitu ya. ya buah warna coklat yang di pohon. Itu monyet. Ayo, bisa nggak? Gimana ya SEO ya? Saat kita mencari di mesin pencari, namanya ada di atas optimal. Hmm. Optimal. Ngerti nggak?
Coba sampai ngerti. Nah, ke rumah gue aja deh. Iya, emang modus kalau itu. Cuma strategi. Gimana? Kalau lu percuma punya ilmu banyak, tapi lu tidak bisa menerjemahkan sama teman-teman lu. Nggak manfaat. Nah, berat banget lu kan. Lu harus belajar. Dia dalam kali itu nggak manfaat lu. Hidup lu nggak manfaat buat gue. Udah, besok gue nggak kerja. Ini semua kalian ada masalah di komunikasi. Kalian harus belajar bagaimana mungkin kalian berada di depan dan ngobrol tapi mudah dipahami. Kalian ngobrol sama teman gampang dipahami. Ini bagian belajar ya, sambil belajar semuanya ya. Iya. Pada saat lu berngomong sama audiens lu berpikir bahwa Yuma tidak mengerti, Winda tidak mengerti masalah itu, sehingga lu harus bikin yang lebih simpel tadi. Lu tadi benar, gua ngerti karena gua udah ngerti. Oh iya. Yang kotak tadi, sebenarnya kalau lu bikin gitu, ini kotak, ya. Ada di internet, lu masukin bodak.com, masuk gitu ke web lu. Itu gampang kan, simpel kan? Gampang. Gitu. Yang gue inget Sama sama kalau bodak. search engine optimization adalah, kita udah tahu tadi search engine optimization, search engine-nya udah tahu ya, mesin pencari yang dalam kotaknya ini, ya. Search engine optimization adalah bagaimana agar produk kita masuk ke search engine yang optimal. Artinya gini, pada saat lu bilang Yuma, maka gambar lu yang pertama keluar. Karena apa? Menurut penelitian, bahwa orang begitu lihat search engine, mereka tidak mau buka sampai halaman 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang mereka mau lihat ini ada nih, kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang paling pertama mereka buka adalah halaman pertama. Apa yang keluar? Gitu. Ngerti? Ngerti. Jadi, ya lu nggak usah gua ajarin juga udah ngerti. Search engine optimization bagaimana kita mengoptimalkan si mesin pencari ini supaya produk kita ada di halaman pertama. Sehingga pada saat orang membuka web, nama kita udah keluar langsung. Karena orang kalau orang memang agak banyak waktunya mungkin dia bisa kayak gini. Dia akan buka nih terus semua. Sampai kiamat. Tetapi pun persepsi orang ya Iya, betul. Yang pertama. bahwa di halaman 1, 2, 3 lebih bonafit. Betul. Kenapa? Orang-orang yang di halaman 1, 2, 3 bagi search engine segini. Abang adalah search engine. Ya. Pada saat kalian ketik di otak abang Akikah, di otak abang Akikah Song Domba. Kenapa? Karena tiap hari yang abang lihat orang nyarinya Akikah Song Domba terus dulu di otak abang, gitu loh. Nah, sama kayak gini. Begitu orang sering masuk sini gini. Ini ada Yuma, Winda, Retno, Novi, gini. Ini adalah wanita-wanita lajang umur 22 tahun sampai 24 tahun yang mencari pasangan. Ya. Ya, ini contoh gue kasih. Nah, kayaknya nggak mau banget disamain. No. Dimudahin enak lo, dimudahin coy. Iya, sedih gitu deh kayaknya. Nah, ini adalah kelompok umur. Nah, pada saat ini sebenarnya ini adalah kalian web nih semua. Ini web ya. Ini web kalian masing-masing. Pada saat ini di antara 5 juta wanita mencari pria yang menulis nama ini juga. Ya. Yuna, Yuri, Dewi, apa semua. Tapi di antara semua wanita ini, orang paling sering melihat Novi, Retno, Winda, Yuma, karena mereka yang paling cantik, mereka paling punya masa depan, mereka paling banyak dilihat orang. Maka si search engine, biasanya gini, ini yang datang saking seringnya si Novi 6 juta orang datangin, bilang melihat gimana sih Novi, orangnya gimana sih, baik atau enggak. Retno, umpama ini Winda 4.500.000 orang, ya. Yuma 3 juta orang. Ini Retno umpama 3,5 juta, ya. Maka search engine akan menaruh si web Novi paling pertama listingnya. Yang kedua siapa? Winda, Novi. Ya, yang ketiga Retno. Yang keempat Yuma. Di satu kolom ini ada 10 kemungkinan. Yang ngerebutin satu kolom ini 5 juta orang. Nangkap?
Nangkep. Bagaimana? Artinya apa? Kalau nama lu yang nyari cuma 200 orang, lu ada di halaman ke-30. Apakah orang nyari? Enggak. Capek orang nyarinya. Makanya orang berebutan untuk berada di halaman pertama. Itu search engine. Gimana caranya? Nah, nanti kita mau bicara. Yang penting konsepnya adalah itu SEO. Search engine optimization. Bagaimana mengoptimalkan si search engine untuk produk kita. Itu dulu, ngertinya di situ dulu. Oke? Oke. Nangkap? Nangkap. Novi? Ya. Ya? Lu mau wakilin Novi? Ya. Ya, jadi gitu. Winda nangkap ya? Si search engine beda, udah kita ketahui. Nah, oke. Itulah search engine. Oke, mengoptimalkan mesin pencari bahasa yang tadi dengan tujuan setiap kata kunci yang ditulis dalam mesin pencari mengarahkan ke halaman web yang menawarkan sebuah produk. Pembahasannya adalah tentang bagaimana mendapatkan posisi 10 besar mesin pencari. Kenapa 10 besar? Karena satu halaman hanya ada 10 orang. Gitu loh. Bagaimana? Ya, itu adalah intinya dari search engine optimization. Bagaimana mengoptimalkan agar web kita itu masuk ke dalam search engine bagian pertama. Nah, kalau kalian lihat kita mengejarnya itu, kita optimalisasi dengan macam-macam ya untuk mendapatkan itu. Caranya bagaimana? Nah, ini search engine. Ya. Begitu klik domba, sang domba keluar. Ini berapa tahun ngerjainnya? 4 tahun. Pertama kali 150 halamannya. Wah, mantap. Makanya abang lu suka bikin artikel. Makanya abang lu suka menjawab semua pertanyaan. Makanya Bang Rian suka bikin ini itu supaya kita masuk ke halaman pertama. Kenapa? Dengan banyak yang juga komen, orang masuk kan ke link kita ke Sang Domba. Oh, dikunjungin lagi nih satu orang. Search engine ngitung. Oh, ini masuk satu. Besok gua masuk lagi artikel orang masuk nih. Oh, masuk lagi satu. Jadi pada saat nanti ada ngomong domba yang kebaca adalah Sang Domba yang aktif nih. Gua tawarin dulu yang paling aktif. Yang paling aktif dan orang sering datang nih si Novi. Percuma lu nyari yang lain-lain deh. Novi deh udah paling cakep dah. Gitu loh. Kalau masalah jodoh. Gitu loh. Artinya si search engine bantu lu. Ini loh bro, ini yang paling banyak dilihat orang. Otomatis kalau dilihat orang, gua nggak perlu nyaring. Orang ini udah bonafit. Orang ini sering dilihat orang. Orang ini aktif webnya, bukan web bohongan. Dia ada aktivitas webnya. Nah itu yang poinnya dari si search engine. Bang, berarti kalau itu kan dilihat semua, maksudnya kalau banyak yang melihat, Iya. berarti data itu ntar ngebalik sendiri gitu. Kemana? Itu kan tadi Iya. dari 150. 150 Iya. itu kan jadi 2, berarti data Iya. itu tiba-tiba langsung kedua itu kan prosesnya panjang. Panjang. Itu berarti datanya Nah, berubah sendiri atau gimana? berubah sendiri. Berubah Jadi si sendiri. Google itu adalah sebuah manajemen yang di dalamnya kerjanya cuma ngelihat. Google punya siapa sih, Kak? Nah, menarik ini pertanyaannya. Makin berat ini. Coba lu bisa tahu aja. Gue kemarin belum kenalan, bro. Apalagi gua. Nah, Google ini punya, kalau nggak salah gue Microsoft ya. Nggak tahu deh. Dia Nggak. sendiri, Bang. Dia sendiri. Nggak tahu. Setahu gue apa dia udah dicaplok sama Microsoft, gue nggak ngerti. Setahu gue dia dicaplok juga. Ini mencaplok-caplokan. Karena kayak misalnya YouTube tiba-tiba udah ada yang caplok. Karena mau masuk YouTube harus pakai Google. Jadi YouTube udah dicaplok sama Google. Jadi itu linknya panjang. Jadi bisa nggak tahu. Asumsi gue Google Chrome ya. Itu Google Chrome sama ya Google. Pokoknya daerah itulah ya. Nah gue nggak tahu apakah punya Microsoft atau apa gitu ya. Itu ada sama juga. Nah mereka itu sampai cuma meliatin database, membuang sampah-sampah itu mereka sampai punya tim. Wah ini yang kayak, hah? Duitnya kenceng. Kenceng coy. Kantor paling keren Google. Lu lihat google.com. Kantor idaman. Kantor paling enak, mas pagi-pagi anak muda semua atau apa. Ya dia cuma melihat itu, bukan segampang itu gitu loh. Poin. Itu cuma masalah search engine, dia bersaing dengan yang lain. Yahoo, dia bersaing, oh dia lagi keluarin produk baru. Search engine kita berarti tahun depan harus menambahkan ini, produk ini. Itu dari si search engine sendiri, gitu loh. Oh lebih mudahin lagi, oh ini kok lama-lama data gue kok jadi sampah ya. Yang masuk, makanya keluar peraturan baru yang tadi abang bilang. Kalau lu copy paste, itu udah dianggap sebagai junk mail.
maka tidak akan nanti langsung dihilangin. Walaupun udah di halaman pertama dibuang, nggak akan masuk lagi ke sini. Jadi berhati-hati, gitu. Nah itu dia. Mereka sampai gitu punya tim. Mereka lihat, wah ini dia bikin data ini, begitu masuk sini ke link nih, wah ini datanya sama nih, gitu lah. Wah ini buang, dong. Itu tugas mereka, gitu. Oh ini adalah website virus, mereka hilangkan. Kemungkinan virus masuk ke Google, mereka hilangkan. Lalu bagaimana mendapatkan data subscriber? Mereka bikin produknya di itu. Kalau mau masuk YouTube, lu harus punya gmail.com. Nah, itu udah produk mereka, mengembangkan yang lain-lain. Gitu loh. Itulah, lu jangan berpikir bisnis internet ini sedikit, gedenya penampunan. Dia punya Google yang dilihat seluruh dunia. Dia taruh satu iklan, berapa miliar yang lain. Karena ini bisa dilihat oleh seluruh internasional, tidak terbatas sampai ke pelosok desa. Sebegitu gedenya. Gitu. Anggap? Anggap. Ya. Nah, kita kembali kepada produk tadi. Inilah search engine. Pada saat lo buka pertama, lo ini. Bahkan lo bisa bilang, semua yang ada di Android lo, yang sering kita pajang-pajang di pet dan lain-lain, itu dari search engine. Gue bikin image motivasi kocak, tong keluar fotonya, gue save, gue masukin ke pet, jadi bahan obrolan, gitu loh. Yang kemarin yang lo ketawain anak-anak dari kayak ginian, gitu loh, yang di pet, gitu loh. Nah itu dari kayak gini-ginian jadi mainan, gitu loh. Banyak buku yang menarik, lo chat buku, foto dan lain-lain, tanggal, translate. Lo bayangin siapa yang ngurusin translate ini kalau nggak Google Team, yang artinya bisa mentranslate bahasa Indonesia, bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia. Ya itu mereka bikin database-nya gitu loh. Keren, gua aja bingung. Nah, itu adalah Google. Company Google. Ini brandingnya aja mungkin udah mahal banget gitu. Branding nama Google ini. Ya, saking sebegitu seringnya lu lihat. Gua rasa pun sekarang anak kelas 2 SMP tahu Google. Kelas 3 SMP sih tahu Google karena seringnya mereka buka internet. Gitu loh. Hah? Anak SD. Ngeri juga ya. Nah, poinnya seperti itu. Search engine optimization. Ya. Bagaimana caranya supaya orang sering datang? Jadi kalau misalnya gini, bagaimanakah cara kita membuat search engine optimization? Bagaimana caranya orang sering mengunjungi web kita supaya web kita terhitung menjadi web yang sangat aktif, sehingga pada saat waktu itu diketik orang mengenai akikah, domba, saung, domba ya, saung banyak ya, dan lain, itu yang akan ada di halaman pertama adalah kita. Kalau mau murah gampang, tinggal bayar Google, taruh iklan di halaman pertama, taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini. Tapi itu juga cuma masa waktu berapa lama? Misalnya sebulan atau 2 minggu. Setelah itu lu hilang lagi. Yang bertahan adalah yang masih aktif aja, gitu. Ya. Jadi bagaimana cara lu untuk berada di halaman pertama ini adalah bagaimana lu bisa maksimalkan si web supaya tetap aktif dan pengunjungnya banyak, sehingga si search engine bisa melihat kalau orang nanya akikah, paket akikah Jakarta, akikah itu akan larinya ke web kita. Caranya gimana? Backlink, umpama ada orang komen di web, lo tinggal bilang gini. Kalau mau liatin ya ke web Saung Domba, klik, masuk ke Saung Domba, 1 orang nambah, gitu loh. Itu yang banyak dilakukan, ya. Taruh banner tempat lain supaya orang masuk, gitu loh. Itu macam-macam strateginya, biar kita serahkan sama bapak yang itu kan jauh banget ya. Itu sebagai anak buah Mas Bro ya, gitu. Enggak ya, ya udah. Lu lagi gua naik lu bukan iya. Oke. Bagus ya? Bagus. Bagus sip. Maksimalkan mesin pencari dengan tujuannya ya. Oke. Nah, berikutnya, oke, nggak lupa ya tadi ya, bercatat semuanya, nanti kita coba ngomongin semua, akan menjelaskan satu-satu dari yang gue bilang tadi. Berikutnya adalah artikel marketing. Nah, inilah yang dikerjakan oleh Winda sekarang. Winda membuat artikel marketing. Kenapa penting, Win?
supaya pada saat lu bikin artikel, orang yang mengunjungi web lu banyak. Kenapa? Begitu orang tahu di Saung Domba, pengetahuan mengenai domba sangat banyak. Dan pada saat gue butuh informasi mengenai domba, gue datang ke Saung Domba. Kenapa? Artikelnya banyak. Gue bisa belajar di situ. Banyak kan orang datang? Itu membuat kita semakin Terkenal. bukan main. Maksud gue, kita optimalin search engine, orang datang sih, Ngerti? ya, Artikel. Ngerti bang? buat artikel. Iya. Baik mengenai tulisan, review tentang produk ditawarkan, atau buat artikel informasi. Kita kebanyakan mengenai ini. Nah, kalian ingat, berarti bukan hanya mengenai artikel abang. Kalian review aja itu obat yang ada. Dari datanya mana? Data yang ada itu kalian masukin, yang di buku kecil. Masukin, taruh fotonya, taruh harganya. Produk review, beres artikel 1. Ya dong? Iya. Iya. Artikel marketing. Nah, walaupun gambarnya tidak ada. Udah hilang. Udah hilang ya, emang jelek banget gambarnya soalnya. Artikel marketing itu adalah seperti ini, penyakit kembung pada domba. Ini adalah artikel marketing, karena orang membaca ini, alhamdulillah kalau sampai dia nge-like, 200 orang nge-like, 200 orang temannya per orang 150, berarti 2000 orang melihat live kita. Tuh. Gitu loh. Makanya penting ada 3 ini. Begitu nggak ada kemarin gue panik. Gue bilang, ini kok nggak ada. Kenapa? Kenapa? Apa gunanya ini? Lu udah buka Twitter di komputer lu klik Twitter di sini, ngeling langsung ke web ke Twitter lu. Iya betul. Nggak perlu lagi lu buka ini lalu lu copy paste ini, enggak. Ini kita kasih sarananya langsung. Lu klik di sini, klik. Tapi lu udah buka Twitter lu ya, di web di komputer lu udah buka Twitter lu, ini otomatis langsung keluar. Langsung di tweet kalian namanya. Gitu loh. Ini juga demikian, Facebook. Kalau kalian udah buka Facebook, ya udah nanti langsung akan masuk. Kalian nggak perlu lagi copy paste alamatnya atau enggak. Langsung masuk di kalian, udah send. Langsung ada di Facebook kalian mentionnya mengenai ini. Gitu loh. Makanya ini penting. Ya? Tangkap? Tangkap. Bagus. Enak kalau nanya bentar beres, gampang. Tadi kita ditanya yang agak dalam. Oh, enggak dalam. Apa yang dalamnya? Iya. Apa sih yang ditaruh? Enggak. Enggak, kau nanya apa ndak? Dia nanya bang. Apa? Tadi kita bilang, iya, Angga nanya, iya bagus, pinter-pinter. Oh. Tadi aku nanya yang agak ribet, yang Google punya siapa? Iya, abang nggak tahu kan abang bercandain, lu kan sensitif kan? Kata dia nggak sensitif Tahu, ya. sensitif banget. Iya, padahal itu Bet. Jangan gitu juga kelasnya. Iya. Kan, itu gimana Lanjut, gitu Sen? lanjut. Oh, lanjut. Masa gitu aja sensitif kan dibawa bercanda, Bu. Oh iya. Padahal kan asik banget. Enggak, itu nggak, abang nggak marah lah, lu bercanda aja gitu. Karena abang berusaha untuk tahu, gitu, mancing dia ngomong. Karena mau alay gitu. Hah? Karena emang gua alay. Baik. Nah, oke, jadi jenis marketing adalah artikel marketing tadi udah ya. Jadi udah masuk lagi satu artikel marketing. Udah. Nextnya, jenis marketing online adalah per pay per click atau iklan per cost impression. Bentar bang, reset nih. Oke, iklan pay per click artinya adalah iklan yang berbayar per klik, ya. Iklan cost per impression, iklan yang dibayarkan berdasarkan impression. Oke, ada, let's say Facebook ataupun apa, dia bikin kotak di kanan, kalian sering lihat kan? Iya. Walaupun gua tahu pasti kalau itu lihatnya yang ini kan, ya? Oh enggak, oh, enggak enak. Gue nggak bisa ngomongin kalau jadi bercandaan gue jadi nggak seru. Apa sih kak? Enggak, bercanda. Jangan itu bang. Apa? Lain lu yang lain. Ayo lain. Berita-berita. Oh iya. Berita-berita. Nah, Bertahunnya tapi pas kotak gitu ya. nggak nyambung. Ini saung domba di majalah, let's say apa nih? Kompas. Rumah Bahagia. Asik. Gitu. Ada iklan lo di sini di kanan. Saung domba. Apa bedanya iklan pay per click sama iklan cost per impression? Kalau per klik, Sayangnya. kalau per klik sekali. Ini takut nih ngomong. Gue galak ya. Kok enggak? Abang baik banget. Aduh. Sedih juga. Ayo, apa? Kalau per klik bayarnya pas tiap kali, kalau misalnya itu tiap tayang.
Pinter kan? Kalau dia berani ngomong pinter. Itu poinnya bedanya. Kalau lu bilang iklan pay per click, dia bilang kalau lu klik sekali bayar netnya 50 perak. Klik masuk ke web sang domba. Kocak. Gocap. Tapi kalau per impression, begitu lu buka rumah bahagia, keluar sang domba itu langsung bayar 50 kalau lu nggak klik. Tapi biasanya yang ini mungkin lebih murah. Kalau yang impression mungkin cuma 10 karena dia cuma nongol. Karena lu bisa lihat website rumah bahagia ini mungkin pada saat lu buka hari ini sama buka besok beda yang keluar. Karena dia rounding, dia random. Hari ini gue mau iklanin ini, hari ini mau iklanin ini. Nah ini nanti akan ada dihitung sama si penyaji jasa ini. Ya, nanti perusahaan ini bilang, oke, lu udah beli nih paket gua 500.000 untuk 2 bulan. Oke, dia bilang lu pakai apa nih? Iklan pay per click. 1 klik 50 perak. Klik minus 1. Klik 2. Klik 3. Tapi misalnya kalau 500.000 berarti ada 1000 klik. Sampai dengan 1000 habis paket lo. Kalau misalnya per impression dia bilang 10 perak. Kalau lo punya 500.000 berarti setiap keluar ini di website orang dan lo lihat itu udah gue hitung minus 1 gitu terus hitungnya. Oke? Oke. Paham? Dia takkan udah benar pendapatnya. Yum. Berarti Yum? Tapi masih ada yang Ya. ganjel bang. Apa? Masih ada yang ganjel. Apa? Masalah hati lo? Enggak. Oh, enggak. Berarti pendapatannya si iklan itu lebih banyak. Oh iya. Kita iklan aja kak. Iklan apa? Biar dapat duit. Itu produk. Artinya pada saat lu bikin bisnis ini kan lu harus itu. Lu harus punya link ke beberapa banner. Lu harus, hah? Ya, dia udah ribet belum dong. Nah, jadi nggak segampang itu juga. Makanya dia perlu mahal. Iya betul. Gitu loh. Nggak jadi deh. Ya udah, habis. Jadi kita nggak jadi bikin bisnis yang itu. Ya, kita kembali ke saya sama. Nah, itulah dia. Ya, 2 tadi ya. Ngebul. Itu, udah ngerti? Ngerti? Ah, lu nggak jadi, lu mau ngerti mulu. Iya. Oke? Nangkap? Lengkap. Inilah dia iklan yang sering kalian lihat event di Facebook. Ada yang sekali klik kena berapa, ada yang cukup keluar gini kena. Kalian terserah sebagai marketing manager, kalian mau kena yang mana? Setengah. Gue mau kena yang ini, menurut gue kalau lihat aja belum tentu juga orang lihat. Atau gini aja deh, di otak gue yang penting dia lihat dulu deh, nggak perlu klik. Gitu, sambil lihat udah cukup. Kenapa otomatis begitu buka Facebook di sebelah kanan ini udah lihat dong? Iya dong. Nggak mungkin lo nggak lihat. Iya. Gitu. Begitu yang satu lagi bilang percuma lo lihat tapi kalau nggak lo klik nggak masuk juga ke web gue. Ada marketing manager yang minta sampai diklik. Iya harus. Iya. Tapi sebenarnya bisa jadi juga ini mikirin lagi. Kalau gue masuk Facebook lalu gue lihat, gue nggak pengen beli, gue iseng doang. Banyak kan? Betul. Ya artinya gue cuma mau klik doang. Oh ini ada keren nih, ada gambarnya apa sih dalamnya? Cetek dalamnya, padahal nggak sesuai dengan market kita. Marketing manager akan evaluasi lagi. Apa gue perlu yang pakai yang begini atau tidak? Klik atau tidak? Dosa nih. Ya bisa jadi kayak gitu. Atau lo bilang boleh tapi gue maunya di website yang ini tertentu. Lo bilang sama providernya, gue mau ditongolin tapi di provider yang ini. Ini bahasa sangat baku. Hah? 17 ya benar. Oh, 17. Bro 23. 13. Ah, kagak gua. 20. 17. Nah, itulah poinnya. Banyak banget. Gitu loh. Lagi 17. Ini yang ada di kanan ini, seorang marketing manager kita punya sarana yang begitu banyak tadi. Even pun yang dengan cara berbayar ini kalian harus mikirin. Jangan asal sementang punya duit main bayar aja, percuma. Artinya percuma gue keluarin 3 juta cuma mendapatkan winda, mendingan keluarin 1 juta cuma winda, mana kita gitu kan? Iya. Artinya kita tembak sebanyak mungkin cewek 3 orang tiap Sabtu Minggu jalan, gitu loh. Biaya makan yang kita hitung kemarin tiap jalan 250.000, 300.000 kali 4 sejuta gitu ya, kali 3 cewek 3 juta, dapatnya cuma 1 pasti. Mendingan kita fokus. Siapa yang mau dikejar?
Iya. Lu mau bikin pernyataan? Enggak. Oh enggak, udah. Kita lanjutin daripada ada masalah di sini. Oke. Oke, iklan pay per click adalah contohnya tadi. Nah, ini kalian gua rasa nggak perlu dijelasin. Video marketing yang lagi abang sibuk seperti yang kita lakukan sekarang. Ini adalah video marketing. Betul. Orang mau belajar mengenai, ya misalnya hari ini lah belajar mengenai online. Kadang-kadang orang males baca buku atau males baca artikel. Mereka maunya dipresentasiin, gitu loh. Ya udah, ini timbul yang ini. Lu kenapa ketawa? Nah, timbullah marketing online, ya. Marketing online ini yang masuk nanti orang begitu melihat, oh kira-kira Saung Domba lagi membelajarkan metode apa lagi sekarang? Gue mau belajar, gue gak males lah kalau baca-baca. Ya udah, gue tinggal duduk, nyantai, sambil minum kopi, kayak nonton TV. Oh, ini ada orang gila lagi ngomong di depan. Gitu. Bukan kita yang ngomong. Ah iya, daripada dia ngomong, gue sakit hati. Mendingan gue ngomong diri sendiri. Gitu. Ini jenis-jenis marketing online, ya. Nah, ini video marketing salah satunya yang kita lagi lakukan di Saung Domba. Ya, jenis marketing online dengan memanfaatkan video sebagai medianya dan mengunggahnya ke situs video sharing yang terkenal dengan nama ini untuk mendapatkan banyak pengunjung di video ini. Bisa kita cantumkan alamat website kita. Artinya apa? Dengan kayak gitu orang mau tahu, oh websitenya apa, sehingga gua banyak dapat ini. Nah, kita lewatkan masalah yang gambar ini. Soalnya gua males. Ya? Kenapa? Nggak. Why? Wait. Why? Oh, nah, oke. Itu tadi ya salah satu contohnya adalah video-video abang yang ditaruh di Oh iya. web, ya. Iya. Nextnya adalah sosial media marketing, ya. Marketing online yang memanfaatkan situs-situs media sosial sebagai sarana untuk memasarkan produk seperti Facebook, Twitter, Instagram, Pet, dan MySpace. Yep. Ya, itu adalah sosial media. Artinya kalian bisa menggunakan tadi ada sosial media macam-macam. Kalian masukkan itu sebagai sarana. Paling banyak yang menggunakan sosial media, yang paling gampang di kalian adalah Facebook. hijabers. Hijab. Hampir banyak di BB kalian, ya, di BB kalian, di Twitter kalian ada produk baru, ada jilbab baru, udah ada nih, barangnya ready stock, kirim hari ini, kalau nggak besok. Itu paling banyak gue dapetin di, let's say di Pet, let's say di Twitter, let's say itu yang umum harian, itu yang paling gampang lah. Maksud gue contoh kalian, ini ada produknya ini loh, udah ada loh, gitu loh. Sekedar itu artinya mereka menggunakan metode sosial media marketing, gitu loh. Marketing online yang memanfaatkan semua situs-situs media sosial sebagai sarana untuk memasarkan produk seperti Facebook, Twitter, Instagram, Pet, dan MySpace. Oke, contohnya kalau kita lihat ini adalah si Mister yang ini. Nah, salah. Kelebihan kakak. Nah, ini nak. Ini adalah contohnya ini Facebook. Iya. Ini adalah Twitter. Besok naik kelas ya. Iya. Nah, ini adalah gue bilang ini adalah sarana. Tetapi kalau kalian mau lebih luaskan lagi sosial media ini, kalian bisa lebih teliti lagi. Kalian mungkin akan mengenal namanya apa, Mas Bro? Facebook, contoh. Facebook Apa? fanpage. Fanpage. Oh, fanpage. Fanpage. Kenapa? Karena dia unlimited teman dan like. Ah. Artinya kalian mau optimal lagi. Mungkin ini ada juga. Gitu. Jadi kalian mengoptimalkan si Facebook, Twitter, dan teman-teman yang banyak itu untuk ikut membantu kalian berjualan. Gitu. Iya. Ya? Iya. Bagus. Yap. Ya. Kita masuk ke berikutnya. Oke. Android Application Marketing. Ya. Ya. Kenapa ini menjadi penting sekarang? Karena kita sebagai marketing harus up to date. Ya, bukan out of date. Kalau misalnya kita lihat antara Abang sama Ferry contoh yang out of date, gitu kan? Iya. Abang yang update, up to date. Iya, sedih banget. Enggak, no. Nah, iya, udah. Berantem ya dulu. Nah, kita sebagai orang marketing atau sebagai seorang yang mengerti teknologi, mengerti dunia ini dengan dunia web, harus sangat update terhadap perkembangan.
kita mengetahui bahwa Android dari data tadi saja sudah hampir 90 berapa persen? 95% menggunakan Android. Maka kita sebagai seorang marketing manager langsung bikin planning. Bulan ini gua akan keluarkan saung domba harus pakai Android sehingga orang bisa. Itulah seorang marketing manager. Mereka melihat ada Android Application Manager, gitu ya. Saat ini penggunaan smartphone berbasis Android Indonesia mencapai 35 juta orang dengan membuat aplikasi Android baik berupa web launcher ataupun aplikasi profil perusahaan maupun produk akan meningkatkan penjualan yang cukup signifikan. Artinya, saat ini penggunaan smartphone berbasis Android di Indonesia mencapai 35 juta orang dengan membuat aplikasi Android. Dibikin tuh, aplikasi Android ada yang game, ada yang isinya cuman begitu kita download isinya cuman profil perusahaan, ada yang cuman web launcher. Web launcher, ya, launcher. Kalau Basuka ada launchernya, gitu launcher. Serius nih, aku nggak canda. dia canda dia pikir kalau lu punya Basuka, lu punya selongsongnya, lu masukin ke dalam. Begitu ini adalah yang selongsongnya ini adalah launcher, penembak pegasnya, des. Yang ditembak adalah itu, sama. Nah, web launcher artinya kalau kita bilang adalah si Android ini nanti begitu kita taruh di apps, begitu kita download, itu jadi kayak satu klik langsung lari ke web. Jadi tukang pengantarnya, pegasnya, dong, gue udah nyampe aja dengan satu klik, gitu. Berarti lebih cepat. Apa? Berarti lebih cepat. Memudahkan. Daripada lu buka browser di Android lu ketik lagi www.akika.saungdomba.com. Tapi lu download di di Play Store, lu klik itu ada logonya di ini lu. Tinggal klik dong langsung masuk, nggak perlu nulis www.saungdomba.com. Gitu. Itulah marketing yang menggunakan Android. Contohnya, nah, dengan kita punya yang ini, ya, ini masuk ke web kalian, ke Android kalian. Begitu di Android kalian ada gambar ini, pencet ini, dan masuk ke sini. Itu. Kalau nggak ada ini, kalian harus cari browser yang ada tulisannya gini. Tulis dulu www.bodat.com. Kenapa? Itu masih mungkin juga kalian salah, gitu loh. Bodat.com. Bodat itu omongan orang Batak untuk monyet, gitu lah. Kalau kita lagi marah-marah dengan bodat kau, gitu lah. Dia ngerti, karena temennya ada orang Batak, gitu. Jadi www.bodat.com. Kenapa? Pada saat kalian buka di Android www.bodat.com ini kurang aja A-nya, kalian, waduh itu namanya kurang. Apalagi kalau namanya ada Xtrip, X7521, XB, X apa something gitu, ribet. Nah mungkin gue juga nggak ngerti dia kenapa bikin kayak gitu. Tapi ada aja itu nama web yang ribet. Misalnya gue nggak mau nyebut, nggak usah, nggak enak. Kita ada nanti ada strip LU umpama gitu ya. Tahu maksud tadi. Atau strip XY gitu. Gitu. Nah, ngerti nggak? Gini, misalnya Yuma bikin website, ya, namanya adalah Yuma _love forever. Gitu. Nama webnya. Iya. Nah, .com, www. Orang susah nginget ini. Gue mau ke Yuma nih, susah. Dia tulis nih, wah, lebih sulit lagi, gitu kan? A-nya huruf gede. Nolnya adalah angka 0, gitu loh. Lo lagi inget nomornya Bang Rian kan? Iya. Yang gue dari awal berdiri sampai sekarang nggak bisa nginget yang itu, ini pakai O atau pakai 0 gitu. Tapi minta tolong gitu. Nah, itu pakai, kalau lu bikin itu di Android lo, bisa jadi lu nggak akan nyampe nih ke tempat ini. Aduh, gue lupa nih, nggak jadi deh gue mampir. Dengan program ini, begitu lo download, lo ada gambarnya ini sih. Tanduk muka ini nih, ada matanya kali ya. Nah, mungkin ada mancung. Nah, gitu. Begitu lo klik, tang, langsung masuk. Nggak pakai lagi lo ngetik-ngetik. iya betul. Oke?
Oke. Nangkap? Nangkap. Bagus. Oke. Jadi cepat. Ya? Oke? Oke. Sip. Tarik, Mang. Oke, sip. Nah, ini apa, Fer? Wow, apa? Nah, seneng gua kalau kayak gini lo pasti gak bisa bilang nangkap kan? Iya, bagus. Emang gua kasih yang susah. Tenang. Cohesive branding marketing. Ya. Begitu gua keluarkan arti ini lo mengerti langsung. Baru gue tulis. Tulis ada pengulangan gitu. Oh, apa baru tau? Contoh, ayo. Kalau lo bilang oh berarti udah ngerti. Oh, iya. Gambar dulu. Oh, gimana? Ngatet dah, ayo nggak ngerti. Oh, nyatet dulu. Gambar dulu. Oke? Oke. Cohesive branding marketing poinnya adalah repetition. Mengulang. Gini, dalam branding yang paling penting ya adalah sistem mengulang. Ada gini. Lu lihat ya, seringnya lu lihat kata-kata Google setiap hari karena lu lihat hampir tiap hari Google. Gua rasa lama-lama lu inget yang kedua warnanya kuning, yang ketiga warnanya hijau, yang ketiga biru. Kalau lambang Google kan warna-warni tuh. Iya. Karena tiap hari lu lihat. Atau lu bisa inget, lu merem, lu tahu lambang Facebook F gini. Twitter ada gambar burung. Nggak ada. Dulu ya. Oh, Di Twitter ya. Emang Ada Oh, di Twitter. doang. Enggak, ada di Twitter dulu. Tapi kok belum lahir. Belum lahir. Kemungkinan memang handphone lu nggak nyampe kelasnya. Iya. Iya. Nah, jadi repetition memang orang akan mengingat brand kalau setiap hari diulang brandnya, setiap hari dilihat. Itulah konsepnya. Nah, ada orang satu konsep, let's say gini. Ada konsep marketing manager yang menyatakan, gue pikir gue ngapus bro. Apaan sih? Sensitif. Coba. Aku ya. Enggak, Peri, dirimu. Nah, sekarang ini adalah koran Bang Ludi ya. Ini koran Bang Ludi. Satu, gua tawarkan satu halaman 10 juta di halaman pertama tanggal 23, atau gua tawarkan 10 juta ini segede bagong. Ya, lu tawarkan 10 juta segede ini tapi 30 hari. Mending yang kecil. Nah, itulah konsep repetition. Artinya daripada sekali doang gue bayar mahal, mendingan tiap hari gue liatin. Ada terus tiap hari. Kenapa? Bisa jadi hari ini cuma lagi sibuk banget, gak sempat baca koran. Gitu loh. Daripada gue taruh hari ini, gue hilang Yuma. Padahal Yuma adalah potensial buyer gue. Potensial buyer ngerti? Ngerti. Pembeli potensial. Ya. Oke, pada saat gue taruh kayak gini, ada kemungkinan Yuma akan lihat. Nah, ini repetition. Tapi kalau dalam branding yang kita bilang di sini, cohesive branding adalah bagaimana kita membranding produk kita karena sering dilihat. Contohnya, Akikah Saung Domba. Lo buka Twitter, ada logonya si kepala domba ini. Buka ini, ada kepala domba ini, ada ini. Lo ingat nih produk ini, lo lihat ini terus, selalu ada logo ini. Otomatis di otak kalian akan sering nanti ini menjadi branding yang well kenal. Kalau lu lihat seorang Dude Herlino, ya, kalian melihat Dude Herlino dibandingkan sama Pak D, ya, lo langsung tahu maksudnya. Karena Dude Herlino sering di TV, branding kalian sama Dude Herlino jadi naik nggak? Iya. Dibandingkan seorang Pak D, mana kalian lebih hargai Dude Herlino datang sama Pak D? Pasti Dude Herlino yang kalian salam duluan. Enggak ya, Pak D ya? Enggak, soalnya dia masak. Nah, itulah branding. Dengan lu seringnya melihat dia, itu akan menjadi branding buat lu. Oke? Oke. Nop? Cirikas kali ya? Hah? Maksudnya sama kayak cirikas nggak sih kak? Bukan, tetapi gini, terpatrinya otak lu karena lu sering melihat. Kebiasaan. Kebiasaan lu melihat suatu branding tiap hari, itu membuat otak lu sangat familiar dan itu gini, gue bilang, Wen, lu beli makanan baru, namanya, let's say gini, goceng, apa?
Cireng Cireng. Duren gitu ya. Cireng Duren gitu ya. Misalnya. Nah, lu sering dengarnya apa yang sering jualan cireng terkenal? Gitu loh. Begitu, cireng isi. Begitu lu dengar cireng duren, branding lu nggak kepikir apa-apa kan? Karena lu nggak tahu. Gue lihat di web nggak ada, gue lihat di mana nggak ada. Tapi begitu lu ada cireng isi, oh iya, yang logonya warna coklat ya. Oh yang tempatnya di situ ya. Oh yang ini, karena setiap pernah lu lihat setiap hari atau nama itu pernah masuk ke otak lu karena repetition. Mungkin gini aja, logo itu ada setiap kali lu pulang dari kampus, teng lewat. Tiap hari teng lewat. Tidak lu ingat, nanti suatu saat ada orang ngomong, lu pernah makan nggak cireng isi? Oh iya yang itu. Nah itu dia branding repetition. Oke? Ngerti no? Iya. Ya. Pokoknya dia mah iya aja woy. Oke, website marketing sudah pedih. Website marketing adalah jenis marketing online yang paling penting yang berisikan profil produk. Jadi semua yang tadi yang kita antarkan sebenarnya adalah bagian daripada website marketing. Tujuannya nanti untuk meningkatkan si website marketing sendiri gitu kan. Nah, di dalamnya itu boleh mengenai produk, boleh mengenai review, boleh mengenai informasi gitu loh. Ya. Nah, pilihan dari setiap itu bergantung kepada harapan dari si penyajinya tadi. Gitu, apakah menjadikan website itu adalah sumber informasi atau tempat jualan? Gitu loh. Itu kan berbeda-beda, gitu ya. Nah, dari sini kita bilang, contoh ngobrolnya ini, jenis marketing online yang paling penting yang berisikan profil, produk, kontak, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan brand perusahaan, bisa berbentuk toko online ataupun profil perusahaan. Tuh, kita ngomong saung domba, konsepnya adalah profil perusahaan dan isinya informasi. Itu yang kita jual di situ. Walaupun di dalamnya nanti menimbulkan kepercayaan, orang percaya sama saung domba untuk melakukan kerjasama ataupun pembelian, bibit, dan lain-lain. Itu adalah strategi perusahaan pada menerbitkan si saungdomba.com. Oke? Pada saat kita ngomong akikah saung domba, begitu yang orang buka itu produk yang kita utamakan. Kenapa? Orang datang ke situ yang mau beli akikah. Jadi kemudahan mesen, kemudahan ini, testimonial, dan lain-lain. Sehingga web sendiri itu menimbulkan kepercayaan. Dia ngantuk. Enggak ya? Kurang oksigen. Oh, kurang oksigen. Iya, bercanda gue juga. Biasa itu gue juga gitu. Nah, ini adalah yang berisikan profil. Gitu loh. Ya. Ini berisikan profil saung domba. Sementara ini adalah berisikan produk. Oke? Itu aja informasi hari ini mengenai marketing online. Oke. Oke.